Hey G. Jangan begini. Aku punya pacar. Kenapa kamu peduli sama aku, dokter luar negeri ini, dan si kurir? Kamu masih peduli sama dia? Sial, kan kamu yang minta? Zhang Weiwei, kamu ngapain? Lin Fei, karena kamu sudah tahu, ya udah kita putus. Putus. Zhang Weiwei, 5 tahun. Aku kerja 16 jam sehari. Semua uang yang kudapat kuberikan padamu. Kamu mau beli tas? Aku nggak makan buat nabung buat kamu. Aku kasih segalanya. Kamu pantas nggak sama aku sekarang? Usaha kamu itu nggak ada apa-apanya. Kamu itu pecundang yang SMP aja nggak lulus. 4 lauk sehari aja nggak sanggup. Kamu pikir kamu pantas sama aku? Aku nggak pantas sama kamu. Terus kenapa dulu mau sama aku? Kita aja nggak pernah sentuh-sentuhan. Kamu itu orang miskin. Buka matamu dan lihat baik-baik. Pakar Sliku. Kak Ji punya mbak dari Cambridge. Dan gelar doktor. Ini baru namanya laki-laki, ngerti? Itu cuma angan-angan. Nggak realistis. Nggak bisa bergaul. Bajingan. Keterlaluan kau. Aku gebukin kamu sampai mati. Berani-beraninya kamu mukul pacarku? Lepasin aku. Bangsat. Kamu itu pecundang. Nggak punya kemampuan. Dan nggak punya nyali. Kamu pikir kamu itu pemberantas kejahatan kelas kakap, ya? Jijik lihat si penjkat ini. Sayang, ayo pergi. Kita cari tempat lain. Ayo pergi. Host yang memenuhi syarat terdeteksi. Program reset kecerdasan global diaktifkan. Kecuali host, kecerdasan semua manusia dikurangi menjadi 1/10.000. Host yang memenuhi syarat terdeteksi. Program reset IQ global dimulai. Kecuali sang host, kecerdasan semua manusia akan dikurangi menjadi 1/10.000. Ilmuwan Tiongkok pertama kali berhasil memecahkan misteri perkalian 2 digit. Ini. Gambar-gambar tadi. Ya. UPS. Pesanan untuk pertemuan pertukaran aritmatika sudah lewat batas waktu. Sekarang mulai tantangan terakhir. Berapa hasil 11 ditambah 12? Apa jawabannya? 14 lumayan. 14 lumayan. Itu tidak benar. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Aku sudah mempelajari hukum keluarga selama 10 tahun. Aku masih belum bisa memahaminya. Pak Fang, jangan patah semangat. Bukan karena kita terlalu lemah, tapi soal ini terlalu sulit. Untuk soal 2 digit yang sulit seperti ini, bahkan jika monster tua matematikawan keluar, mungkin tidak bisa memberikan jawaban dalam 10 menit. Memberikan jawaban. Ya. Aku sudah mencari selama 3 tahun. Aku masih belum menemukan jenius matematika yang kucari. Apakah keluarga su benar-benar akan merasa? Semuanya. Aku akan beri kalian 3 menit lagi. Jika ada yang bisa menjawab, aku sure bersedia memberikan separuh hartaku. Nona Song, kami benar-benar tidak bisa membantu Anda. Untuk soal aritmatika 2 digit yang sulit seperti ini, tidak hanya 3 menit. Bahkan jika Anda beri aku 3 jam, aku mungkin tidak bisa menuliskannya. Iya. 11 ditambah 12 itu 23, kan? Mungkin keluarga su kami benar-benar akan tamat kali ini? 11 ditambah 12 sama dengan 23. Ini siapa?
Dari mana kamu datang? Dasar anak kecil. Ngomong ngawur di sini? Pesanan siapa ini? Keluar sekarang. Bukannya 11 ditambah 12 sama dengan 23? Diam, kamu datang dari mana sih? Nak, kamu tahu matematika nggak? Nggak bisa asal bikin angka? Betul. Kamu aja nggak lihat jawabannya. Gimana kamu tahu jawabanku salah? Nggak perlu dicek. Kami, yang ahli di bidang ini, aja nggak bisa selesai. Masa kamu bisa? Iya. Iya, iya. Cantik. Coba tunjukin jawabannya ke mereka dong. Sekarang, biar aku yang ungkap jawabannya. Iya. Beneran 23. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Pasti cuma nebak. Dia pasti curang. Curang. Kamu pasti curang. Soal kayak gini aja perlu curang. Karena kamu bilang nggak nebak. Berani nggak aku kasih soal lain? Kalau jawabannya benar, aku bakal sujud dan angkat kamu jadi guruku. Coba tes. Bisa sih, tapi dengan kecerdasanmu, lupakan jadi guruku. Sampong. Oke, aku tanya lagi. 3 tambah 2 berapa? Aku kasih waktu 5 menit. Nggak bisa jawab, kan? 5. YK. Kamu, kok bisa cepat sekali kamu hitungnya? Soal kayak gini, nggak mungkin aku mikir pelan-pelan. Tolong dong, bisa kasih yang lebih susah nggak? Oke, kalau gitu aku nggak sungkan-sungkan lagi. Aku tanya ya, 11 ditambah 7 berapa? 18. Nggak mungkin, aku butuh 16 jam buat hitung soal ini. Buat dapetin hasilnya. Gimana kamu tahu jawabannya? Apa kamu jenius di dunia data? Nggak mungkin. Masa tukang antar bisa jadi jenius? Haneke, aku tanya kamu satu soal. Oh, tolong kasih yang agak susah dikit. Soalnya aku malu di depan banyak orang. Hah? Kamu sok jago. Aku kasih tahu ya, soal ini rumus unik yang diajarin guruku. Kalau kamu bisa jawab, aku bakal berhenti total dari matematika. Udah. Dengar ya, berapa 8 tambah 3 tambah 2? Apa? Itu hitungan 3 kali? Soal ini susahnya tingkat dunia. Kalau kamu bisa jawab, aku nggak bakal keramas seumur hidup. Nak, aku kasih waktu 10 jam. Kalau kamu bisa dapat angka 13. Nggak mungkin. Kamu monster apa sih? Masa sih? Beneran nih? Memang benar 13. Master, aku bingung. Salam hormat, Master. Dan aku juga, Master. Master. Ada apa sih? Akhirnya aku menunggumu. Ikut aku. Hei, cewek cantik, mau ngapain sih? Wah, pesananku. Master. Nona, kenapa bawa aku ke sini? Soal-soal di tempat tadi, gimana caramu mengerjakannya? Ya aku kerjain sendiri dong. Kamu bohong. Nggak mungkin ada orang di dunia yang bisa menyelesaikan soal dalam 1 detik. Apalagi itu soal matematika tingkat tinggi. Apa kamu curang? Soal kayak gitu perlu curang? Kalau nggak percaya, sekarang coba tes aku. Wah, cewek cantik ini. Aku adalah presiden grup Su. Cewek cantik terkenal dan berbakat. Aku si Warner. Aku mau kamu ikut Super Brain tahun ini. Asal kamu mau bantu aku, semua ini jadi milikmu. Kalau mau aku bantu kamu, aku tahu orang jenius sepertimu. Nggak peduli sama uang. Jadi aku siapin hadiah ketiga buat kamu. Hadiah apa? Hadiah ketiganya adalah diriku sendiri. Tidak, Busu. Bisa kita tunggu sebentar? Tunggu APA, hanya jenius terkuat di dunia yang layak untukku. Mari kita bekerja sama di masa depan. Oh. APA. Itu dia. Hei,
bangun. Bengan, kamu baik-baik saja? Hei, bangun. Kamu baik-baik saja? Hei, Lin Fei, dia adalah penyelamatmu. Bagaimana bisa kamu mengambil keuntungan darinya? Maaf, Nona Su, kita tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak suka aku. Tidak. Aku, Su Wan-er, adalah wanita tercantik di Xinjiang. Banyak pria yang mati-matian ingin bersamaku. Berani-beraninya kamu tidak suka padaku? Masa si aku tidak suka kamu? Kalau begitu katakan, apa yang kamu ingin aku lakukan untuk membantumu? Kamu tidak perlu melakukan apa. Aku akan membantumu. Aku akan memberikan yang terbaik di kompetisi besok. Kamu serius? Tentu saja, jangan khawatir. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan melindungimu seperti dewa. Halo, aku sudah sampai. Aku akan menunggumu di pintu. Kakji, aku dengar Nona Su juga akan ikut kompetisi ini. Bisa perkenalkan dia padaku? Dia idolaku. Kamu mikir apa? Untuk keluarga seperti keluarga Su, aku saja mungkin tidak bisa bicara dengannya. Lin Fei, kenapa kamu di sini? Lin Fei, siapa yang izinkan kamu datang ke sini? Memangnya ini rumahmu? Kamu boleh datang, aku tidak boleh? Kamu tidak tahu malu. Mau ganggu aku lagi? Kamu mengikutiku sampai ke sini. Kamu sakit? Siapa yang ngikutin kamu? Aku datang ke sini hari ini untuk ikut kompetisi. Kamu datang ke sini untuk kompetisi? Apa? Kompetisi antar makanan? Lin Fei, kamu menjijikkan sekali. Kamu kari-kari alasan yang payah untuk ganggu aku. Bajingan, minggir dari sini. Atau kali ini aku hajar kamu. Lin Fei, lupakan saja niatmu itu. Kodok sepertimu tidak akan pernah pantas untukku. Jangan berhayal. Cinta sejatiku adalah wanita tercantik di kota ini. Nona Su, kamu tidak pantas untukku. Kamu bahkan tidak pantas untuk menggosok sepatuku. Apa katamu? Pacarmu itu putri sulung keluarga Su. Kamu gila, Nona Su. Dia bahkan tidak akan melirikmu. Seorang kurir makanan. Siapa yang makan banyak tapi ngomongin aku di belakang? Berani-beraninya kamu meremehkan pacarku seperti kamu? Kamu siapa? Penampilanmu seperti siluman. Dengar, kalau kamu berani bicara kasar ke Lin Fei lagi, aku robek mulutmu. Kamu benar-benar siluman. Kamu berani mukulaku? Aku lawan kamu. Kak Akji, kenapa kamu halangi aku? Dia mukulaku. Bantu aku beri dia pelajaran. Diam, kamu tahu dia siapa? Siapa? Dia adalah Nona Su yang kamu sebutkan tadi. Yang nomor 1 di Xinjiang. Putri kesayangan langit. Apa, dia Su Wan-er? Apa? Dia itu Su Wan-er? Kamu pintar. Hari ini, aku akan membiarkanmu. Ada apa ini? Lin Fei benar-benar nyambung sama anak sulung keluarga Su. Kalau gitu kita aman. Keluarga Su sudah mulai merosot. Keluarga Jiang yang lebih kuat sudah lama pengen menghabisi keluarga Su. Kompetisi ini kesempatan terbaik buat ngehabisin mereka. Beneran, Kak Jia? Kamu harus balas dendam buat aku. Cewek berengosan ini berani mukul aku. Tentu saja. Nanti kalau aku menang kompetisi hari ini, aku bakal bikin dia minta maaf kayak anjing sama kamu. Mari kita sambut para kontestan kompetisi Raja Otak. Lihat, itu dokter lulusan luar negeri, Wang Kaijie. Gak nyangka dia mewakili keluarga Jiang, tapi yang dari keluarga Su belum kelihatan. Katanya dia cuma tukang antar. Aku beneran gak ngerti. Kenapa Su Wan-er percaya sama tukang antar? Tukang antar apaan? Ya udah, keluarga Su tamat riwayatnya. Saya nyatakan kompetisi resmi dimulai. Ronde pertama adalah kuis. Apa? Itu operasi campuran penjumlahan dan pengurangan. Soal kelas dunia dari awal. Sepertinya, kompetisi hari ini lebih kejam dari yang kubayangkan. Oka, kurasa kamu cuma sampah yang bahkan gak lulus SMP. Bisa APA kamu lawan aku? Gimana, Lin Fei? Kamu yakin? Santai aja, aku percaya diri.
Memang pantas jadi dokter. Bisa langsung ngitung operasi campuran serumit itu. Yang dari keluarga Su juga cepat. Jangan-jangan dia jagoan tersembunyi? Dia sama sekali bukan jagoan tersembunyi. Preman yang bahkan SMP aja gak tamat. Emangnya kamu kira dia bisa ngitung soal matematika? 15. Kedua belah pihak benar. APA? Kamu benar? Aku tidak menyangka. Orang dari keluarga Su ini memang hebat. Bisa imbang dengan sang dokter. Tidak mungkin, dia cuma tukang antar. Masa bisa menyelesaikan soal matematika tingkat tinggi? Jawabannya pasti cuma tebakan. Kamu benar-benar beruntung. Tapi aku tidak percaya kamu masih bisa menebak soal berikutnya. Aku minta tingkatkan kesulitan soal berikutnya. Aku ingin tingkatkan kesulitannya. Kamu gila? Mari kita tingkatkan kesulitannya. Sisi kiri jawab 6 kali 8. Dan sisi kanan jawab 5 kali 9. Ini perkalian legendaris itu? Lin Fei, ini perkalian yang hanya muncul di Olimpiade Matematika Internasional. Jangan bilang aku menggertawa. Aku kasih waktu 3 menit. Aku kasih tahu jawabannya sekarang. 5945. Ini. Hahaha. Kamu ngerti matematika nggak sih? Kamu pikir masih bisa nebak dengan benar? Jawaban benar. Maaf, kamu benar. Jelaskan 2 perkalian dalam 5 detik. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada orang di dunia yang bisa menjawab secepat itu. Kamu pasti cuma nebak. Ya, kamu benar. Aku cuma nebak, tapi aku benar. Host, lanjutkan. Sisi kiri 5 kali 7. Jawab di kanan 6 kali 9. 6954. Jawaban benar. Oh, benar. Maaf, aku nebak benar lagi. Host, lanjutkan. 211, 204, 800. Jawaban benar. Jawaban benar. Jawaban benar. Kamu monster macam APA? Wah. Saya Len. MC, kami tidak percaya dia bisa menghitung secepat itu. Pasti dia curang. Curang? Ada buktinya? Dia bahkan tidak lulus SMP. Kalau bukan karena curang, mana mungkin dia bisa menghitung secepat itu? Dia bahkan tidak lulus SMP. Pasti dia curang. MC, kami usulkan hasil kompetisinya dibatalkan. Iya, batalkan nilainya. Batalkan hasilnya. Batalkan. Diam. Kalian punya bukti kami curang? Bukti ya? Kalau begitu, tanya dia berani tidak jawab pertanyaan kita. Kenapa tidak? Kalian semua boleh maju sekaligus. Biar tidak buang-buang waktuku. Aku mulai dengan yang sombong. 11 tambah 6 berapa? 17. Api tak pernah padam. Kalimat selanjutnya apa? Engin semi berdiap lagi. Xiao Ming bawa 10 yuan beli soda, dan bosnya kasih kembalian 8 yuan. Berapa harga sodanya? 2 yuan. Butuh berapa langkah untuk memasukkan gajah ke kulkas? 3 langkah. Pertama, buka pintu kulkas. Kedua, masukkan gajahnya. Langkah ketiga, tutup pintu kulkas. Masih ada yang tidak setuju? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini secepat itu? Itu karena kalian bodoh. Pertanyaan sederhana seperti ini saja tidak bisa dijawab. Berani-beraninya bilang kamu doktor lulusan luar negeri? Kamu bohong? Aku tidak percaya. Kamu sendiri yang hitung pertanyaan-pertanyaan ini. Berani tidak banding dengan aku dengan cara lain? Katakan mau ganti cara apa? Tiki-taki. Tiki-taki. Teka-teki macam apa? Teka-teki macam apa? Tiki-taki otak APA. Ini adalah metode berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang hanya dikuasai agen top. Orang biasa bahkan tidak bisa mengerti pertanyaannya. Lin Fei, kalau kamu jantan, kamu harus adu teka-teki otak denganku. Aku tidak takut. Lin Fei, jangan gegabah. Main saja dengannya. Sombong? Biar aku tanya kamu. Susian membeli topi untuk Bai Niangzi. Kenapa ular putih mati setelah memakainya? Tidak bisa jawab, kan? Ini teka-teki terbaik dari keluargaku. Jangan bilang aku menindasmu. Aku kasih waktu 10 menit. Asal kamu tidak pakai. Karena Susian membeli topi. Curang. Kamu pasti curang. Ini teka-teki mendalam yang hanya bisa dipelajari di luar negeri. Bagaimana kamu tahu teka-teki ini? Pertanyaan kayak gini perlu curang? Tolong berikan pertanyaan yang lebih sulit. Aku tanya lagi. Butuh berapa langkah untuk memasukkan penguin ke kulkas? 4 langkah. Buka pintu kulkas, keluarkan gajahnya, lalu masukkan penguinnya, tutup pintu kulkas. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Apa? Dia benar lagi.
Seumur hidupku, aku tidak bisa memecahkan teka-teki seperti ini. Orang ini monster apa sih? Mengerikan. Dia jawab setiap pertanyaan dalam sedetik. Mungkinkah dia benar-benar jenius? Kura-kura kecil, masih ada pertanyaan lagi? Masih ada satu pertanyaan. Ini teka-teki leluhur keluargamu. Aku tidak percaya kamu bisa menjawabnya. Aku tanya, satu sosis harganya 3 yuan. Berapa harga 2 sosis? Oh, teka-teki. 3 tambah 3 sama dengan 6. Harganya 6 yuan. 3 tambah 3 bukan 6? Kalau pertanyaannya sesederhana itu, masih pantas disebut teka-teki? Memang pantas jadi teka-teki. Jawabannya susah ditebak banget. Iya, pertanyaan yang begitu dalam. Seumur hidupku nggak bakal ketemu jawabannya. Kau si pecundang memang nggak tahu. Ya, aku sengaja ngasih keringanan tadi. Nih, baru jurus pamungkasnya. Aku kasih waktu sejam. 1 harganya 3 yuan, 2 harganya 5. Kok kamu tahu? Ah, masa sih? Masa iya harganya 5 yuan? 1 sosis harganya 3 yuan. 2 sosis berarti 3 tambah 3. Bagaimanapun hitungnya, harusnya 6 yuan. Kaijia, jangan nahan-nahan. Kesalahan yang begitu jelas. Orang bodoh aja bisa lihat. Kalau enggak, berarti kamu enggak sepintar orang bodoh. Maksudmu apa? Kalau gitu, kamu jelasin dong kenapa? Kenapa 2 sosis harganya 5 yuan? Kamu pernah makan sosis enggak sih? Tentu saja pernah. Waktu kamu beli sosis, abangnya kasih harga berapa? Aduh, bisa nggak sih berhenti nanya hal bodoh kayak gini? Harga nasional sosis itu 3 yuan per biji. Kamu aja belum pernah makan sosis, ya? Hahaha, kalau beli 2 gimana? Ya jelas, 2 harganya 5 yuan. Ha, enggak. Kok bisa 2 harganya 5 yuan? Iya, aku juga bayar 5 yuan waktu beli 2. Apa yang terjadi? Masa iya di harga sosis itu? Ada rumus matematika buat ujian? Nggak mungkin. Kalau gitu, kamu tunjukin kemampuanmu, jelasin ke semua orang. Gimana mungkin 2 sosis ini harganya 5 yuan? Kalau kamu nggak bisa jelasin, jawabanmu cuma tebakan doang. Kamu harus jelaskan alasannya. Kalau tidak, jawabanmu tidak sah. Semua setuju kan? Ya, kamu harus bilang. Kamu harus mengatakannya. Kamu harus mengatakannya. Aku harus bagaimana? Karena yang kedua lebih murah 1 yuan. Kalian semua bodoh. Ya, yang kedua lebih murah 1 yuan. Kenapa aku tidak kepikiran? Aku tidak menyangka sosis biasa punya makna yang dalam. Tuan Lin, maafkan kelancanganku. Aku kagum dengan kecerdasanmu. Aku kagum. Ayo, apa trikmu? Kalau aku tidak bisa jawab, kamu akan kalah dalam kompetisi ini. Host, aku Prats. Ini tidak adil. Tolong sebutkan alasanmu. Pengetahuan yang luas, juga termasuk kecerdasan. Kami yang tanya-tanya tadi, tapi orang ini belum tanya sama sekali. Aku punya alasan untuk curiga kecerdasan orang ini cuma ilusi. Dia cuma orang bodoh yang sak. Kalau seseorang tidak punya pengetahuan cukup, dan kuma tahu, carry jalan pintas, itu apa? Cendekiawan sejati. Susah banget ngadepin kalian yang bodoh. Mau apa lagi? Langsung bilang aja. Sederhana kok. Kami baru tanya 2 teka-teki. Sekarang, Bayradil. Kamu juga tanya kami 2 soal. Kalau kami jawab benar, ronde ini seri. Berani tidak? Aku berani, tapi kamu harus janji 1 syarat. Kamu sudah menuntut. Apa aku kena titik lemahmu? Kamu menuntut sebelum permainan dimulai. Ini konyol. Kalau begitu, katakan syaratmu. Kamu tidak bisa memintaku untuk berbelas kasihan. Kan? Jika begitu, lebih baik kamu langsung memohon padaku. Hahaha. Ya, jangan khawatir. Syaratku sangat sederhana. Jika ada yang kalah nanti, jangan muntah darah seperti tadi. Aku orang yang sangat bersih. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Ayo mulai. Pertanyaanku adalah, apa yang ada di antara 1 dan 3? 2. Teka-teki macam apa ini? Tentu saja, 2 di antara 1 dan 3. Lin Fei, apa kamu tidak bisa menghitung? Aku lupa. Kamu tampaknya seperti idiot yang tidak lulus SMP. Wajar jika kamu tidak bisa menghitung. Hahaha. Kamu membuat kesalahan. Hahaha. Jawabannya sudah jelas. 2 ada di antara 1 dan 3. Salah. You can bet itu? Kamu ngomong kosong. Pasti 2 di antara 1 dan 3. Tidak ada pilihan lain. Kurasa kamu hanya ingin curang.
Apa ini? 1. Apa ini? Tentu saja 3. Apakah kamu sengaja mengulur-ulur waktu? Apa yang ada di antara 1 dan 3? Bajingan, apa kamu menghina aku karena buta huruf? Ini 1. Ah, ternyata Dan. Kenapa aku nggak kepikiran itu? Karena ini pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan ini saja sudah cukup untuk jadi dewa. Lin Fei, kamu mengubah konsepnya. Selalu 2 di antara 1 dan 3. Pertanyaan ini nggak dihitung. Giant. Aku cuma tanya apa yang ada di antara 1 dan 3. Aku nggak bilang angka apa yang ada di antara 1 dan 3. Foto. Aku belum siap tadi. Aku pasti akan menang di pertanyaan yang tersisa. Lanjut. Siapa ibu dari beras? Aku tahu itu beras. Karena beras tumbuh dari beras. Salah, ibumu itu bunga. Ah, kamu salah lagi. Kenapa? Karena kacang tanah. Dasar idiot. Dengan IQ 250-mu, berani-beraninya tampil dan mempermalukan diri sendiri. Pulang sana minta ibumu bikin ulang kamu. Silent. Aduh. Katanya nggak muntah darah, tapi ternyata muntah darah. Kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Ha. Lin Fei hebat. Kita menang. Siapa lagi yang nggak terima? Ayo. Bisa nggak pembawa acara umumkan hasil kompetisinya? Aku masih harus pulang makan malam sama pacar. Saya nyatakan bahwa pemenang kompetisi Raja Otak kali ini adalah... Tunggu. Sial. Piala kejuaraan kompetisi Raja Otak adalah milikku. Kamu siapa sih? Hila. Pergi sana. Udah. Pergi. Jiang Hao adalah Raja Otak pertama di Zhongzhou. Nona host, jangan panik. Aku tidak kesini untuk cari masalah hari ini. Tolong berikan aku pialanya. Aku akan ambil pialanya dan langsung pergi. Seseorang, bawakan aku pialanya. Tapi, dia bahkan tidak ikut kompetisi, yang tidak sesuai aturan kompetisi. Diam. Hanya karena nama Jiang, dia bisa ambil piala kejuaraan. Itu kehormatan kompetisi Raja Otak terkuat kita. Ya, aku akan ambil pialanya. Tunggu, host, maksudmu bahwa kita semua tadi, Semiwa Yusahakira, SISI? Ya. Ada yang tidak percaya? Jiang Hao, kamu disebut Raja Otak pertama. Apa kamu bahkan tidak tahu aturannya? Lin Fei bekerja keras di kompetisi, dan akhirnya menang kejuaraan. Bagaimana kamu bisa ambil kejuaraan hanya dengan 1 kata? Jika kamu ingin simpan pialanya, tapi kamu harus tepati pertunangan dan nikahi aku. Pertunangan apa? Pertunangan itu jelas dipaksakan padaku oleh keluargamu, Jiang. Aku tidak pernah setuju. Jadi kamu harus bayar harganya. Selama aku di sini, keluarga Sumu, kamu tidak bisa ambil 1 miliar yuan untuk RND. Tidak tahu malu, apa kamu tidak takut hukuman Balasan dari langit. Aku hanya tahu, jika kamu lakukan seperti kataku, kamu akan makmur. Kalau tidak, kamu akan berakhir buruk. Kamu bilang itu, yang ikut aku akan makmur, dan yang lawan aku akan binasa. Kamu bahkan tidak bisa bicara jelas. Kamu adalah Raja Otak pertama. Kupikir kamu orang paling terbelakang di dunia. Kamu gila? Beraninya kamu menghina nama Raja Tua pertama? Cepat berlutut dan minta maaf. Kamu tahu nggak, berapa banyak jenius yang jadi gila karena Jiang? Aku kasih kamu kesempatan. Kamu berlutut sekarang. Aku pura-pura nggak dengar ucapanmu barusan. Kalau aku nggak mau? Ya terima kartu tantanganku. Wah, jangan. Kenapa kartu ini beracun? Kamu itu orang bodoh yang nggak tahu diri. Begitu terima kartu tantangan, nggak ada jalan mundur lagi. Yang ada cuma cemoohan tanpa akhir. Antara kamu yang bikin lawanmu gila, atau lawanmu yang bikin kamu gila. Kamu berhasil bikin aku marah barusan. Ronde ini, aku akan adu angka Asura denganmu. Angka Asura? Apa aku salah dengar? Langsung mulai dengan angka Asura. Ini jurus andalan Jiang. Anak ini bakal dapat masalah besar. Gak ada yang bisa pecahkan angka Asura. Lin Fei, jangan gugup. Apapun hasilnya nanti, aku akan tetap di sisimu. Tenang ayah, Warner, bersama aku, kamu gak akan kalah. Ayo kita mulai.
Tingkat kesulitan epik, angka Asura, panggilan sistem. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Ini apaan sih? Kelihatannya nggak kayak sudoku. Jangan-jangan ini beneran soal matematika yang rumit? Permainan dimulai. Iya. Apa-apaan ini? Aku aja nggak ngerti pertanyaannya. Sudah aku hitung. Oh, cuma aku. Ya ampun, baru 10 menit udah selesai. Luar biasa. Lin Fei kelihatan bingung banget ya. Tadi kan sombong banget. Kenapa sekarang udah nggak pura-pura lagi? Kurir bau ini berani melawan Tuan Muda Jiang. Dia cari mati aja. Lin Fei, jangan gugup. Hari ini kamu udah berusaha maksimal. Aku nggak nyalahin kamu. Coba lihat jawabannya dulu. Silakan, Tuan Jiang, umumkan jawabannya. Jawabanku adalah 81. Jawaban benar. Tuan Jiang, Tuan Jiang, Tuan Jiang, Tuan Jiang. Tuan Jiang. Host, aku nggak ngerti kenapa jawabannya 81. Dasar kurang ajar. Kamu meragukan Jiang? Sistemnya udah kasih jawaban. Masa masih mau ngebantah? Tuan Lin, penilaian sistem tidak mungkin salah. Jumlah angka di kotak-kotak ini memang ada 81 angka. 81 angka. Coba hitung. 1R, jawaban dari pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan angka-angka di dalam kotak, tapi berapa jumlah angka-angka itu secara total? Ya, jangan khawatir. Aku tidak akan menyalahkanmu kalau kamu kalah. Begitu jumlahnya lebih dari 30 angka. Sudah sulit untuk dihitung. Apalagi 80. Haha, ada yang tidak beres dengannya. Gila hahaha, aku mengandalkanmu. Harusnya kamu bilang dari tadi. Wah, si bodoh ini sangat rapuh. Dia langsung gila di pertanyaan pertama. Ini bisa dimengerti. Bagaimanapun juga, dihancurkan oleh kecerdasan mutlak. Harga dirinya terpukul berat. Itu wajar, tapi itu salahnya sendiri. Lin Fei, tenang. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Host, aku minta tingkatkan kesulitannya. Hahaha. Si pecundang ini benar-benar gila. Pertanyaan pertama saja tidak bisa dijawab, malah mau tingkatkan kesulitan. 2 orang. Buang sampah anian taku. Ya, buang dia. Buang dia keluar. Helen. Menurut aturan, 2 dari 3, aku berhak menyelesaikan permainan. Kamu tidak mengambil jalan yang benar. Kamu menuju neraka. Bocah, kamu cari mati. Itu kartu Suanlong. Begitu kartu ini dimainkan, langsung membunuh dengan 1 pukulan. Sepertinya si pecundang ini benar-benar menyentuh batas bawah Jiang. Nona Su, lebih baik kamu cepat berkompromi dengan Jiang. Menjadi wanita Jiang Hao bukanlah hal yang memalukan. Kalau tidak, begitu kartu merah darah dilepaskan, kamu tahu apa konsekuensinya. Diam. Kau pikir kau siapa? Berani beraninya kau menyudingku? Kau tidak tahu terima kasih. Kalau begitu, tunggu saja terkabur bersama SI Pekandang ini. Permainan dimulai. Menarik. Aku, Jiang, tidak pernah menindas yang lemah. Di ronde ini, aku kasih waktu 2 jam lagi. Asalkan dalam 4 jam kau dapat nilai 99. Jawabannya benar. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana kau melakukannya? Urusan gue bagaimana caranya. Kau raja otak nomor 1, menurut gue, kau idiot nomor 1. Jiang, jangan marah. Anak ini benar-benar beruntung. Dia sudah menebak beberapa soal dengan benar tadi. Soal ini pasti cuma ditebaknya dengan benar. Oh, begitu. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Host, terus tingkatkan kesulitannya. Akan kulihat bagaimana kau menebak kali ini. 200. Maaf, aku benar lagi menebaknya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Nggak ada orang di dunia yang bisa menghitung secepat itu. Mustahil. Bukan mustahil, itu karena kamu bodoh. Menganggap hitungan paling dasar sebagai keahlian khususmu. Terus pakai jubah panjang bawa kipas rusak buat pamer. Kamu kebanyakan nonton film. Tiga. Kalau gitu, kasih tahu aku caranya. Mau hitung 5 angka per detik pun, nggak mungkin. Males jelasin. Ambil 2 kartu ini, main sendiri sana. Jangan.
Duh, berdarah lagi. Emang semua orang bego suka berdarah? Oh, Lin Fei, kamu benar-benar jenius. Jenius di antara para jenius. Kamu luar biasa. Masih ngapain, host? Oh, saya umumkan. Pemenang kompetisi Raja Otak terkuat tahun ini adalah delegasi Su. Wow. Lin Fei luar biasa. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Dan seluruh keluarga Su. 1R, aku janji padamu aku akan menang. Lin Fei, aku ada sesuatu untuk diceritakan. Ada APA? Sebenarnya, aku selalu menyukaimu. Benarkah? Tentu saja, semua yang kulakukan sebelumnya, itu semua adalah ujian untukmu. Sekarang aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku bersedia menikahimu. Ya, tapi, aku sama sekali nggak suka sama kamu. Oh, aku salah. Kalau gitu kita akan bersama di masa depan. Kamu yang bertanggung jawab cari uang. Dan aku yang bertanggung jawab jadi cantik. Wah, itu bagus banget ya. Tapi aku punya pertanyaan. Katakan. Gimana sih caranya kamu bisa tidak tahu malu dan tidak punya harga diri? Camille, maksud kamu apa? Nggak ngerti maksudku? Kamu itu wanita jalang. Aku yang bertanggung jawab jadi cantik. Nggak tahu beli kaca buat lihat diri sendiri? Kamu ngejek aku cuma kurir. Aku setidaknya cari uang pakai tangan sendiri. Terus kamu, punya kerjaan yang bener nggak? Kamu cuma makan tidur tiap hari, ngandelin cowok, terus merasa diri udah hebat. Kamu itu orang bodoh banget. Apa itu bidadari bodoh? Orang bodoh yang percaya diri. Oh, begitu. Aku belajar kata baru nih. Cepetan pergi. Jauhin orang kayak gitu. Kebodohan itu bisa nular. Lain kali ketemu dia, kita harus pakai masker. Ayo kita makan hotpot. Lin Fei, aku nggak akan biarin kamu pergi. Urusan kecil aja nggak bisa ditanganin. Berani-beraninya kamu datang ketemu aku? Tolong tenang, utusan hantu. Aku benar-benar nggak nyangka kalau si kurir itu ternyata seorang master. Diam. Kamu pikir kesalahan yang kamu buat. Kumakala dalam permainan ini, Langgi. Apa program inti organisasi? Menyusup ke berbagai bidang berintelijensi tinggi, menekan dan menghancurkan kepercayaan diri serta kognisi mereka, dan mengasimilasi pemikiran mereka. Prinsipnya kamu hafal betul. Tapi kenapa kamu mengkhianati organisasi? Lepaskan aku, Yang Mulia. Tenanglah, aku selalu setia pada organisasi, dan tak pernah terpikir untuk mengkhianati organisasi. Yang Mulia masih keras kepala. Kau ikut kompetisi bukan untuk organisasi. Kau jelas-jelas untuk wanita dari keluarga Su itu. Apa kesalahanmu? Aku tidak bersalah. Keluarga Su memiliki prestise yang tak tergoyahkan. Jika aku menjadi menantu keluarga Su, aku bisa menyusup ke dalamnya, lalu secara bertahap menghancurkan keluarga Su. Kau pikir sang pendiri tidak bisa memikirkan itu? Sepertinya langkah besar untuk menghancurkan keluarga Su. Saatnya untuk memulainya lebih awal. Tuan, beri aku lebih banyak waktu, dan aku pasti akan menghancurkan Susi. Dengan kemampuanmu, jauh dari cukup. Jadi maksudmu apa? Sudah waktunya. Orang itu harus bertindak. Seseorang 100 kali lebih baik darimu, dan dapat benar-benar memahami inti dari kebijaksanaan baratku. Seorang master. Tuan Lin sangat cerdas, dan mampu mengubah keadaan. Membantu keluargaku memenangkan Piala Raja Otak. Untukmu. Paman, jangan sungkan. Urusan 1R adalah urusanku. Lagi pula, itu bukan hal besar bagiku. Cangkir ini seharusnya untukmu. Ari n'y apa? Kenapa kucing dan anjing bisa datang ke meja untuk makan? Kenapa kamu pulang? Kalau aku tidak kembali, nama baik keluarga Su akan dihancurkan oleh orang-orang sembarangan. Siapa yang sembarangan? Jelas-jelas saja bicaramu. Bukannya yang gini? Si bodoh yang SMP saja tidak tamat. Berani-beraninya datang ke keluarga scientifique menipu? Suan R, apa maksudmu membawa orang seperti ini pulang? Sudah. Lin Fei adalah penyel amat keluarga Sukita. Ayah, Jean Gomara. Aku mengatakan ini, ada alasannya. Izinkan aku memperkenalkan. Ini pacarku Jack Chen, yang ku kenal di luar negeri. Halo, Paman.
Bibi, nama saya Jack Chen. Saya adalah mahasiswa doktoral di Wellington College of Wisdom, dan juga anggota VIP Mensa. Mensa apa itu? Yang katanya adalah perkumpulan orang-orang ber-IQ tinggi paling elit di dunia. Klub Mensa, yang disebut-sebut sebagai otak dunia itu? Ini sertifikat saya. Kamu benar-benar anggota Mensa. Ya ampun, luar biasa. Dalam perjalanan pulang, sudah kubicarakan dengan Jian. Dia setuju un truc tingal dit qu'elle lui a reçu. Dan bersedia mengelola dana penelitian sejumlah 1 miliar itu. Un tuc mambantu qu'elle lui arga, su melakukan reformasi menyeluru. Su Wanqing, kamu bercanda? Aku dan Lin Fei yang memenangkan uang itu kembali. Kamu mau mengambilnya dengan 1 kalimat saja. Nona Su, kurasa ada salah paham. Dengan uang sebanyak itu, pasti butuh seorang jenius untuk mengelolanya. Bukan diberikan ke si tukang antar yang bodoh. Hati-hati bicaramu. Siapa yang kau bilang bodoh? Kakak, Jean Gamara, Jacques Kita. Sejak kecil sudah di luar negeri. Dan Mandapa Pandidikan Barayong Tanji. Jadi cara bicaranya lebih blak-blakan. Blak-blakan dan tidak sopan. Itu 2 hal yang berbeda. Maaf, Nona Lu, saya tidak bermaksud kasar. Saya hanya menyatakan fakta. Di mata saya, kurir ini adalah orang bodoh. Jangan berdebat, dia benar. Saya juga suka ekspresi yang blak-blakan ini. Aku. Bonsa, Jean Gamara. Aku hanya menyatakan fakta. Kalau tidak percaya, telepon ibumu. Tanya dia apakah ini benar. Kamu apa? Aku apa? Sudah, jangan ribut. Bicarakan lagi setelah makan. Chen, kenapa tidak mulai makan? Silakan ambil sendiri. Bibi, Anda salah paham. Saya tidak sedang bersikap sopan. Saya hanya tidak terbiasa dengan cara makan yang bodoh dan terbelakang ini. Lalu biasanya kamu makan bagaimana? Dalam budaya Barakami, kebanyakan pakai pisau dan garpu. Cara makan seperti ini tidak hanya lebih praktis, tapi juga memungkinkan kita menjaga postur yang elegan. Tapi memakai 2 batang ini untuk mengambil makanan Dalam budaya Barakami adalah perilaku bodoh dan biadab. Kamu bule gadungan, makan saja banyak tingkah. Apa kaki babi besar ini tidak bisa nutup mulutmu? 1 gigit. Kalian orang barat. Kalian orang barat. Barat kalian bagus sekali. Kalau bagus begitu, jangan pulang. Kenapa kamu teriak? Tahu nggak kalau teriak-teriak di meja makan? Itu sangat tidak sopan. HI, Tuanlah. Sepertinya kamu punya pendapat kuat tentang apa yang kukatakan. Gimana kalau begini? Kita pakai Carayon Gadil. Untuk membuktikan pendapatku. Oke, gimana caranya kamu mau membuktikannya? Oh, perbedaan terbesar antara kebodohan dan peradaban adalah kebijaksanaan. Kita bisa bandingkan kebijaksanaan kita. Aku nggak tahu apakah Tuan Lin punya nyali. Yah, hitungan atau teka-teki, terserah kamu. Ini cuma sedikit geser di timur. Dalam budaya Barakami. Yang paling penting adalah penerapan praktis. Penerapan praktis, maksudnya APA? Seperti yang kita semua tahu. Air adalah sumber kehidupan. Di dunia ini, sejumlah besar air dikonsumsi setiap hari. Jadi aku menciptakan sebuah metode untuk menghasilkan air yang mengalir terus-menerus. Benar ada cara seperti itu? Gimana caranya aku bisa bikin sumber air di botol kosong ini? Harus gimana? Tinggal tuang air ke dalamnya. Enggak. Aku bisa melakukannya tanpa sumber air apapun. Otomatis menghasilkan air segar di botol ini. Nggak mungkin. Kecuali kamu tunjukkan di depan umum. Tentu saja. Tolong perhatikan baik-baik. Sekarang saatnya teknologi canggih barat kami. Tuan Lin, kamu bisa nggak? Bisa nggak kamu mengeluarkan air dari udara tipis? Jangan-jangan si bule palsu ini beneran punya keahlian? Tanya nih, lu bodoh ya? Bukannya lu raja otak terhebat? Bicara. Tunggu aja dia yang ngelakuin. Aku suka sikap keras kepalamu. Tapi menurutku, cuma bukti kalau orang bodoh itu nggak becus. Waduh, maksudnya APA? Pertanyaan yang begitu mendalam. Dengan kecerdasanmu, pasti nggak bakal ngerti. 10 menit lagi lu bakal tahu jawabannya. Nah. Liatin gue buktiin mereka salah. Ikut gue. Waktunya habis.
Semuanya. Ya. Tetesan air di pinggiran botol adalah ikhtiar paling berharga. Jadi dengan metodenya gue, kedepannya, cuma butuh 1 botol. Kita bisa selesaikan masalah air minum dunia. Luar biasa kan? Masih banyak daerah di dunia yang belum selesaikan masalah ya. Dengan cara ini akan jadi kebanggaan seluruh umat manusia. Ayah, sekarang tahu kan hebatnya ilmu barat? Jadi, kita harus buang yang jelek-jelek dulu. Mulai sekarang, kita harus sepenuh hati. Dan pelajari ilmu barayong gebaitu. Tuan Lin gak tahu. Setelah lihat penemuan hebatku, gimana pendapatmu? Hah? Jangan kira dengan trik-trik kecil. Menang juara itu hal yang bisa dibanggain. Biar gue kasih tahu, trik-trik kecilmu. Nggak ada apa-apanya dibanding Jack kita. Tuan Li, Van Er, kalian juga sudah lihat sendiri kalau ilmu barat memang jauh lebih maju dari kita. Dana riset 100 miliar itu. Tunggu dulu. Kenapa kamu nggak yakin? Lin, jangan terlalu sedih. Kamu nggak bodoh, cuma kamu ketemu orang yang lebih pintar dari kamu. Jadi yang mau kukatakan adalah penemuannya itu sampah di mataku. Beraninya kamu menghina penemuan hebat seperti itu? Aku minta kamu minta maaf ke kami sekarang juga. Nah, maksudmu apa? Tuan Lin, bisakah kamu menciptakan penemuan yang lebih baik dari punyaku? Bukan pinyuan, tapi jauh lebih bagus dari sampahmu itu. Orang Timur yang bodoh dan sombong. Kalau begitu, tunjukkanlah pada semua orang. Kalau kamu benar-benar bisa menciptakan penemuan yang lebih baik dariku, aku akan jadi muridmu. Lupakan soal jadi murid, tapi kalau kamu kalah, aku akan menamparmu. Kenny. Tentu saja boleh, tapi kalau kamu kalah, aku juga akan menamparmu. Setuju. Nah, kalau begitu, aku yang jadi wasitnya. Tuan Ni, tolong jelaskan tentang penemuanmu. Penemuanku sih nggak ada yang istimewa. TAPR, cuma menyelesaikan masalah abadi tentang gerak abadi. Mesin gerak abadi apa? Ya, penemuanku adalah mesin gerak abadi. Aku benar-benar meremehkan kebodohanmu. Mesin gerak abadi sudah terbukti. Itu proposisi yang salah. Mustahil untuk diciptakan. Ya, cuma karena kalian orang barat yang bodoh itu nggak cukup pintar. Bagi Kebijiksanan Timur kami. Mesin gerak abadi itu cuma hal sepele. Kamu nggak takut lidahmu patah ya? Kalau kamu beneran bisa selesaikan masalah mesin gerak abadi, aku taruh kepalaku di sini. Dan kamu boleh tampar aku. Tapi kalau kamu nggak bisa menyelesaikannya, kamu akan mengakui kami sebagai ayah baptismu. Berani nggak? Oke, tanya dia berani nggak. Wan King bilang apa yang kubilang. Tapi aku ada satu syarat lagi. Kalau kamu kalah, kamu harus berlutut dan mengakuiku sebagai ayah baptismu. Dan mengakui secara terbuka bahwa kecerdasan timur kamu nggak ada apa-apanya dibanding kebijaksanaan barat kami yang lebih maju. Itu sampah. Terserah, yang penting kamu senang. Tapi kamu, orang kulit putih yang mulus-mulus gini, pasti asyik nih nanti nampol kamu. Udah cukup bicaranya. Tuan Li, tolong jelaskan teorimu. Penemuanku sangat sederhana. Hanya sebuah kipas dan generator. Cuma itu. Lanjutkan. Kita pakai generator untuk menyalakan kipas, supaya kipasnya berputar. Lalu, dengan prinsip pembangkit listrik tenaga angin, untuk memasukkan listrik ke generator. Dengan begini, siklusnya terus berlanjut. Bukankah ini mesin gerak abadi yang sempurna? Generator menyalakan kipas, kipas menyalakan generator. Ini beneran mesin gerak abadi. Hahaha, hari ini adalah hari yang luar biasa bagi keluarga Su. Masalah mesin gerak abadi dunia telah terpecahkan di keluarga Su. Hahaha. Sekarang kamu masih mau bilang apa lagi? Kamu ngapain? Hentikan itu. Halo, apakah ini pusat paten? Saya Jacques Shen. Saya sudah memecahkan masalah mesin gerak abadi. Caranya dengan menggabungkan kipas angin dan generator. Setelah digabungkan, keduanya bisa menjadi mesin gerak abadi. Dia lagi ngapain? Dia menelepon untuk mengajukan paten. Dia mencuri hasil penelitianmu. Begitu teleponnya selesai, hasil penelitian mesin gerak abadi akan jadi miliknya. Maaf, mesin gerak abadi itu sudah milikku. Keterlaluan, paten ini kan ditemukan oleh Lin Fei. Maaf, pusat paten ini hanya mengakui orang pertama yang mengajukan paten. Jadi paten untuk mesin gerak abadi akan jadi milikku. Jack, kamu memang hebat. Dengan paten ini, pasti tahun ini kamu menang hadiah Nobel. Ayah ibu, kalian harusnya bicara. Ini jelas-jelas pencurian. Tuan Jack, tindakanmu tadi tampaknya kurang pantas. Bagaimana bisa mencuri milik orang lain? Hei, Paman,
dengarkan aku, tindakanku tadi. Juga merupakan wujud dari kebijaksanaan bara yang maju. Apa kebijaksanaan maju yang kamu maksud itu mencuri? Ini bukan disebut mencuri, ini disebut memaksimalkan keuntungan. Sudah kubilang sebelumnya bahwa Kebijaksanaan bara kami yang maju. berfokus pada penerapan praktis. Seseorang menemukan mesin gerak abadi, tapi tidak mengajukan paten. Perilaku bodoh itu langsung berakibat sia-sia. Ini juga mencerminkan Kebodohan dan keterbelakangan timur. Benarkan? Bagaimana jika aku kirim video CCTV ini ke kantor paten? Menurutmu mereka akan berbuat apa? apa? Ada CCTV? Sejauh yang saya tahu, mencuri hasil penelitian ilmiah orang lain tidak hanya akan membuatmu dilarang permanen dari komunitas ilmiah, tapi juga menghadapi hukuman penjara. SI bio palsu. Kamu akan masuk penjara. Yah, maaf ya, saya sudah menghapus sistem pengawasannya. Wan King, kamu hebat. Su Wan King, apa kamu masih anggota keluarga Su? Kenapa kamu terus membantu orang luar? Nona Su, ini salahmu. Apa yang kita perebutkan hari ini, Wan King menghapus rekaman pengawasannya lebih dulu. Itu juga bukti kecerdasan maju barat kami. Sudahlah, Warner. Bukannya cuma paten mesin gerak abadi? Kalau kamu suka, ya sudah, ambil saja. Mesin gerak abadi. Apa kamu punya penemuan yang lebih bagus? Mesin gerak abadi, itu cuma yang paling biasa di antara banyak penemuanku. Banyak penemuan yang lebih bagus dari mesin gerak abadi. Aku tidak percaya kalau kamu tidak bilang. Lalu terus menyuruhmu menelepon pusat paten untuk mendaftarkannya? Jangan harap. Menurutku kamu cuma takut saja. Kalau kamu tidak memberitahuku, kamu akan kalah dalam ujian tertulis hari ini. Sudahlah, penemuanku memang bertujuan untuk memanfaatkan seluruh umat manusia. Soal siapa yang diuntungkan, bagiku tidak penting. Lin Fei, jangan terjebak tipu daya mereka. Tidak apa, penemuan kecerdasan timur kami memang dimaksudkan untuk memanfaatkan seluruh umat manusia. Aku baru saja menciptakan mesin gerak abadi. Sekarang aku akan bahas masalah pangan. Aku punya penemuan lain, bisa meningkatkan produksi pangan dunia berkali-kali lipat. Apa? Chuanla, apa Anda benar-benar punya cara untuk membuat makanan berlimpah? Kalau ini benar, ini akan menguntungkan seluruh dunia. Kalau gitu, cepat katakan padaku, apa itu? Aku bisa kasih tahu, tapi sebelum itu, ada satu hal lagi. Tuan Lin, apa ada hal yang lebih penting daripada peningkatan makanan mendadak? Tentu saja, Anda sendiri bilang tadi, kalau penemuanku lebih bagus dari punyamu, Anda akan kasih wajah Anda buatku tampar. Itu cuma bercanda. Anda malah serius. Konyol banget. Bercanda, kalau kita kalah gimana? Apa Anda masih bilang itu cuma candaan? Ya udah, karena Anda nggak mau tepati janji, ya aku nggak perlu bahas penemuanku. Udahlah. Tunggu, Tuan Lin. Apa Anda benar-benar punya cara untuk tingkatkan produksi makanan? Aku bahkan bisa ciptakan mesin gerak abadi. Apa sih yang mustahil? Sebagai pria terhormat dari Barat, aku nggak akan biarkan diri ditampar kayak gini. Bisa nggak kita ganti cara lain? Misalnya aku kasih kompensasi finansial. Maaf, aku nggak kekurangan uang. Tapi kalau Anda mau ganti caranya, Anda bisa tampar dia 2 kali. Gak apa-apa. Jack, jangan dengerin dia. Dia jelas-jelas. Jacques, Camus Cuculacu. Demi ilmu pengetahuan, apa salahnya 2 tamparan? Ashui, Chuanla, bisa kasih tahu sekarang? Pertama, saya akan menanyakan 2 hal. Pertama, kapan hasil panen dipanen? Di musim gugur. Jangan bilang ini penemuanmu. Cerdas. Pertanyaan kedua, kapan benihnya ditanam? musim semi. Menanam di musim semi, panen di musim gugur. Ada jeda lebih dari setengah tahun. Kalau kita tanam langsung di musim gugur, bukankah itu langsung bisa melewati setengah tahun ini? Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Tanam di musim gugur, panen di musim gugur. Jadi hasil panen akan meningkat pesat. Tidak. Hey, kamu lagi update? Aku punya penemuan baru. Lin Fei mencuri penemuanmu lagi. Tidak apa. Penemuanku untuk kebaikan umat manusia. Tidak masalah. Aku tidak menyangka hanya dalam 1 hari. Aku punya 2 penemuan hebat. Sepertinya namaku Jack Chen akan segera terkenal di seluruh dunia. Penjahat tak tahu malu. Ini jelas penemuan Lin Fei. Kamu bilang iya? Ya sudah, kamu punya bukti? Kamu. Selain penemuan-penemuan ini, aku juga menemukan metode perjalanan waktu dan ruang. Asalkan aku mau, aku bisa kembali ke masa lalu kapan saja. Aku bisa umumkan penemuanku lebih dulu. Apa perjalanan waktu? Kamu berbohong. Perjalanan waktu cuma fiksi ilmiah. Gimana mungkin kamu bisa melakukannya? Kalau kamu nggak percaya, ya sudah.
Seseorang yang bisa menyelesaikan mesin gerak abadi dan meningkatkan pasokan makanan. Apalagi yang nggak bisa dia lakukan? Hari ini, aku harus lakukan apapun yang diperlukan untuk dapatkan semua penemuannya. Aku pergi. Juanla, tolong beritahu aku cara melakukan perjalanan waktu dan ruang. Boleh saja ku beritahukan padamu, itu cuma trik kecil dari kebijaksanaan timur kita. Kalau kamu pelajari, itu cuma buang-buang waktumu. Bukankah itu buang-buang bakatmu? Enggak. Juanla, kamu adalah jenius terhebat sepanjang sejarah. Belajar dari master sepertimu, itu suatu kehormatan bagiku. Nah, perlu tadian panggil aku Godfather. Aku akan beritahukan. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Godfather, Kumon, tolong ajarilah aku cara melakukan perjalanan waktu dan ruang. Ya ampun. NAK, kamu sangat baik. Melihat kamu begitu tulus, aku akan beritahukan. Dengar baik-baik, aku cuma akan bilang sekali. Tuan Lin, apa kamu benar-benar bisa melakukan perjalanan waktu? Aku nggak cuma bisa melakukan perjalanan waktu dan ruang, tapi juga dengan 2 cara. Aku masih punya 2 cara lagi. Tolong ajari aku. Menurut teori relativitas, saat kecepatan mencapai kecepatan cahaya, waktu akan berubah. Apakah kalian semua mengerti prinsip ini? Godfather, kamu bahkan tahu tentang teori relativitas. Ini adalah ilmu pengetahuan teratas di dunia. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi Godfather MU. Dengarkan, saat kamu berjalan, kencangkan anusmu dan pegang senter. Menurut teori relativitas, kecepatan suatu benda adalah relatif. Dibandingkan dengan kecepatan cahaya, kecepatan berjalanmu telah mencapai kecepatan cahaya. Oh, kenapa aku tidak memikirkan itu? Jadi aku bisa mencapai kecepatan cahaya. Haha, ini luar biasa. Hahaha. Jangan terlalu bersemangat. Itu hanya membuat waktu melambat, tapi tidak bisa mencapai perjalanan waktu dan ruang yang sebenarnya. Itu yang ku maksud. Oke, biar aku tanya kamu pertanyaan lain. Kapan kamu biasanya sarapan? Sarapan? Kamu makan sarapan di pagi hari. Kapan kamu makan malam? Di malam hari. Bagus. Jika kamu makan sarapan di malam hari, kamu bisa makan sarapan di malam hari. Bukankah itu akan menyelesaikan perjalanan waktu dan ruang? Ya ampun, aku telah menemukan cara untuk melakukan perjalanan waktu. Hah? Aku telah menemukan cara. Aku akan terkenal. Jika organisasi itu tahu, mereka pasti akan memujiku sangat. Hahaha. Terkenal. Nak. Organisasi apa? Aku hanya mengatakannya secara santai. Godfather, aku ada urusan. Aku akan sibuk dulu. Aku akan mengunjungimu nanti. Jack, kamu mau pergi kemana? Bawa aku ikut. Lin Fei, kenapa kamu memberitahunya tentang penemuan-penemuan itu? Orang ini punya niat buruk. Jika dia benar-benar menguasai teknologi-teknologi ini, itu mungkin membawa bencana. Bencana memang akan membawa bencana, tapi itu akan menjadi bencana baginya. Itu cuma bencana buat dirinya sendiri. Wahahaha. Pak Lin benar, orang ini kemungkinan besar bakal bikin masalah besar. Pak Tua, kenapa kamu tadi? Gerakan Pak Lin tadi beneran memuaskan. Aku hampir meledak ketawa berkali-kali. Aku hampir nggak bisa nahan ketawa. Paman, kamu sudah lihat sendiri. Walaupun Kelu Aga Sukami Mirozo dalam beba apatahun terakhir. Tapi kami dulu pernah jadi pemimpin spiritual dari kebijaksanaan Sia. Kalau aku nggak bisa paham hal ini, sudah lama aku ditelan oleh serigala asing itu. Kamu tahu nggak organisasi apa yang disebut si bule gadungan tadi? Paman, kamu tahu itu apa? Sebenarnya, aku sudah lama merasakan ada kekuatan misterius yang pakai berbagai cara untuk menyerbu budaya Daxia kita. Sudah bikin onar bertahun-tahun ini dan mempromosikan berbagai pemikiran kultus barat. Kalau terus begini, nanti kedepannya bakal jadi apa? Aku nggak bisa bayangkan. Warner, ini alasan kenapa kamu harus menang kompetisi ini? Papaku bilang, kekuatan jahat ini ada di mana-mana. Sekarang keluarga Sukami nggak percaya siapa-siapa lagi. Cuma dengan memegang erat-erat piala-piala ini di tangan kami. Supaya kekuatan asing itu nggak punya kesempatan mengambil untung. Begitu si bule gadungan bernama Jack Cheng masuk, aku langsung merasa ada yang nggak beres. Untungnya, Pak Lin berdiri dan berteriak. Jadi aku harus ikut-ikutan. Oh, aku paham. Teknologi-teknologi itu semuanya palsu. Aduh, aku hampir mati ketakutan. Paman, aku paling benci sama bule gadungan kayak gitu. Kalau orang asing kentut, mereka bilang baunya enak. Aku bakal hancurkan orang kayak gitu kalau ketemu. Mesak.
Kamu ngapain? Sedang apa? Hai. Aku sudah melihat pembawa pedang. Sedang apa? Tuan Lin. Sekarang budaya asing mengincar Daxia dengan serakah. Dan segala macam ide buruk merajalela. Budaya Daxia telah mencapai momen paling kritis. Tuan Lin, Anda adalah pahlawan langka dalam ribuan tahun. Kami dengan rendah hati meminta Tuan Lin untuk mengambil tanggung jawab dan menjadi pembawa pedang budaya Daxia. Lin, kumohon. Paman, Anda berlebihan. Tolong bangun dulu. Jika Anda setuju, Aku rela memberikan semua harta keluarga Su dan puluhan orang dalam keluarga Su sebagai hadiah untukmu. Lin Fei Jenggon. Tuan Lin, kumohon penuhilah. Dunia bisa hidup tanpa keluarga Su, tapi budaya Daxia tidak boleh absen. Penihila kami, Tuan Lin. Baik, aku setuju. Oke, Paman. Tapi, harta dan penduduk keluarga Su, aku tidak sanggup menerimanya. Tuan Lin menolak kebaikan kami. Apa menurutmu masih kurang? Tidak. Bukan itu maksudku. Ya, jika kalian bersikeras memberikannya, berikan saja Wan padaku sebagai istriku. Oh, aku hanya bercanda. Masa sih? Kemari, segera antarkan Tuan Lin dan Nona ke kamar pengantin. Siap. Segera antar Tuan Lin dan Nona tertua ke kamar pengantin. Baik. Jenggon. Hal seperti ini tidak bisa terburu-buru. Bisa dibicarakan nanti saja. Oh, cepat bangun. Bagus. Tuan Lin bersedia menjadi saksi dalam kompetisi Piala Raja Tua Dunia berikutnya. Daxia kita pasti bisa masuk perempat final. Kenapa tidak memperebutkan juara pertama? Perempat final sudah cukup. Bauer, kamu sambut Tuan Lin. Aku akan siapkan bahan pendaftaran untuk Piala Raja Dunia. Kenapa Paman Wan aneh sekali? Dia tadi bilang perempat final. Apa dia tidak percaya padaku? Dengan kemampuanmu, aku yakin kamu pasti bisa masuk semifinal. Tapi perempat final sudah cukup. Daxia akhirnya melahirkan jenius seperti kamu. Kami tidak ingin kamu mempertaruhkan nyawa untuk ini. Bukankah hidup itu cuma sebuah kompetisi? Tidak seserius itu. Pokoknya, dengarkan saja kata-kataku. Dan aku adalah orangmu sekarang. Aku tidak ingin tunanganku mengambil risiko, tahu? Meski aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tapi aku akan lakukan seperti yang kamu katakan. Kebajik San and Timur. Haha. Genius. HEI. Si genius. Kabar baik. Kabar hebat. Keluarga Su sudah kamu taklukkan. Ini 100 kali lebih hebat dari menaklukkan keluarga Su. Dan 1000 kali lebih hebat. Aku sudah memecahkan mesin gerak abadi dan perjalanan waktu. Dua mazala Beruzia Sibaditu. Mesin gerak abadi apa? Prinsip dari mesin gerak abadi ini adalah sebuah generator dan sebuah kipas angin listrik. Generatornya. Memberi daya listrik ke kipasnya. Ini, dan kipasnya. Ya. Dia menggerakkan generatornya. Bukankah ini mesin gerak abadi? Bagaimana dengan perjalanan waktu dan makan sarapan di malam hari? Bukankah ini perjalanan waktu? Yang mulia, saya sudah mengajukan paten di pusat paten dalam beberapa hari. Organisasi kita akan terkenal di seluruh dunia. Kau sudah berbuat banyak untuk organisasi. Hadaya APA Yang Cowan Jinkin? HEI, ini tugas saya untuk melayani organisasi. Itu tugas saya di militer. Bagaimana bisa saya mengambil pujian? Tapi kalau ada hadiahnya. Tuan Spade, Anda yang bisa putuskan hadiahnya. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Tangkap dan bawa dia turun, lalu potong-potong. Ya. Bawa dia keluar. Kalian ngapain? Saya sudah memberi kontribusi besar untuk organisasi. Diam. Dasar bodoh. Aku menyuruhmu menguasai dunia. Kamu malah dijual dan masih bantu orang lain menghitung uang. Kamu telah mempermalukan organisasi kita. Seret dia ke bawah dan potong-potong untuk makanan anjing. Yang mulia, tolong jangan. Aku difitnah, Yang mulia. Aku difitnah. Kalian sekawanan orang tak berguna. Tuan, mohon tenang. Ini mungkin bukan hal yang buruk. Kenapa kamu bilang begitu? Kedua orang bodoh ini gagal mencegah Susi ikut serta dalam Piala Raja Otak Dunia, tapi malah mengungkapkan si kurir. Kecerdasan anak ini luar biasa. Kalau kita tidak menyingkirkannya, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Jadi maksudmu? Dalam Piala Raja Otak 3 hari lagi, aku akan memanipulasinya. Aku akan bantu dia masuk ke semifinal dengan lancar. Begitu dia masuk semifinal, menurut aturan kompetisi, kita bisa langsung membuatnya mati di lapangan.
Ide yang bagus, tapi bagaimana kalau dia memilih untuk mengundurkan diri? Kalau dia berani melakukannya, kepercayaan mereka yang percaya pada kebijaksanaan Timur akan hancur. Itu akan meragukan budaya Timur mereka. Pada saat itu, kita hanya perlu bermain sedikit trik. Aku yakin kita akan mengambil alih budaya Oriental. Haha, kamu benar-benar seorang ahli. Dalam kompetisi internasional ini, Aku akan menjadikannya kuburan bagi budaya Timur. aku ingin budaya barat kita yang agung menjadi penguasa dunia ini. Wah, teman-teman, ayo kita sambut kompetisi Raja Otak Dunia. Wah iya. Tos dulu. Iya. Thomas. Memang acara puncak dunia. Otak-otak terbaik dari seluruh dunia. Semua berkumpul di sini. Jangan terlalu tegang. Nanti main seperti biasa aja. Masuk perempat final seharusnya nggak masalah. Jangan khawatir, urusan 1R adalah urusanku. Aku nggak akan mengecewakan 1R. Ah, anak perempuan nggak bisa diam di rumah. Kalian tunggu di sini aja. Aku daftar dulu. Halo bro. Ya. Maaf, tapi ayo, mohon beri jalan. 1R, aku nggak terlalu ngerti. Kenapa selalu bilang perempat final? Bukannya berusaha juara 1? Karena kami nggak mau nyawamu jadi taruhan. Kamu adalah pilar Daxia. Dan juga lelakiku si Warner. Kami semua berharap kamu selamat. Aku Susi dari Daxia. Daftar. Daxian. Aku masih nggak ngerti. Ini kan cuma kompetisi, kok bisa nyawa jadi taruhan? Nggak usah dipikirin. Pokoknya, begitu masuk perempat final, langsung berhenti. Kalau benar-benar masuk semifinal, nggak ada jalan mundur. Oh. Maksudnya APA? Kok kayak suara ayahku? Ayo kita lihat. Maksudnya APA? Tidak. Prosedur kami sudah masuk akal dan sesuai aturan. Kenapa kalian tidak mengizinkan saya ikut? Maaf. Ini adalah kompetisi Raja Otak Dunia. Ini tempat berkumpulnya para elit dunia. Negara kalian tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Omong kosong. Di sini jelas-jelas tertulis. Selama sudah memenangkan kehormatan di negaranya sendiri, timnya bisa ikut serta. Susi adalah juara otak terkuat di Daxia. Terus kenapa? Kalian Kuma menang kejuaraan di antara sekumpulan Monnier. Monnier Yang juara tetap la Monnier. Ini saja kalian tidak mengerti. Masih berani datang ke kompetisi. Mereka masih pakai dua batang kayu kesel untuk makan. Sungguh terbelakang. Oh, itu bukan disebut batang kayu, sumpit. Leluhur kami di Sia punya otak yang cerdas, dan tangan yang lincah. Mereka cuma butuh satu tangan untuk makan, dan tangan satunya bisa melakukan hal lain. Dibandingkan dengan pisau dan garpu kalian, mana yang lebih maju? Dan siapa yang lebih terbelakang? Dan sebagai staff, harusnya mematuhi aturan kompetisi dengan ketat. Prosedur tim Sukami sudah masuk akal dan sesuai aturan, tapi kalian tidak mengizinkan kami masuk. Bagaimana bisa kalian bilang? Apakah kalian orang bodoh yang bahkan tidak mengerti aturan kompetisi? Diam. Waktu saya berumur 15 tahun, saya bisa menghafal 26 huruf Inggris secara terbalik. Berani-beraninya kalian menyebut saya idiot? Wah, kalian bisa menghafal 26 huruf Inggris secara terbalik di umur 15. Sekarang saya uji kalian. Berani tidak? Jari ini kode namanya anjing, dan angkanya adalah huruf A. Jari ini kode namanya kucing, dan angkanya adalah huruf B. Saya sebutkan kodenya, dan kalian sebutkan angkanya. Mengerti? Mau menguji ingatan saya. Ya? Saya tidak takut dengan permainan sederhana seperti ini. Ayo mulai. Anjing. 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 Hehehe. Bung. Berani ganti kodenya? Apa kalian meremehkan saya? Tidak. Dia tidak meremehkanmu. Dia sedang mengerjaimu, Pak. Hei, kamu. Beraninya kamu main-main denganku? Aku tidak terburu-buru. Di mana sikap gentleman baratmu yang mulia itu? Aku tadi lengah. Berani lagi, kalau kau kalah, kau akan berlutut di depan pintu kami. Dan jadi anjing penjaga kami. Kalau aku menang? Kalau kau menang, aku akan menganggapmu sebagai ayah yang kuhormati. Aku akan mengundangmu masuk ke aula kami. Jensu, jangan terjebak tipuannya. Kita sudah dapat kualifikasi untuk bertanding. Kita tidak perlu bertanding lagi dengannya. Paman, jangan khawatir. Kita tidak perlu bertanding dengannya. Ayo mulai. Oke, tadi kamu meremehkan 26 huruf kami. Kan? Mari kita bandingkan terjemahan. Aku bicara bahasa asing. Bisakah kau terjemahkan ke dalam bahasa Daxia? Ini tidak adil. Walaupun bahasa asing sudah hilang sekarang, tapi di barat kalian, itu juga mata pelajaran penting. Kamu bandingkan bahasa asing dengan bahasa kami. Bukannya ini jelas-jelas menindas orang? Yah,
Sudah kuduga kau akan bilang begitu. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Aku juga bisa pakai bahasa asing kami untuk menerjemahkan proyek-proyek besar kalian. Jadi sekarang kau tidak bisa protes lagi, kan? Wah, Tidak. Cucu ini benar-benar memberiku masalah. Nilai ujian bahasa asingku cuma pas-pasan. Entah bisa atau tidak. Dengarkan. Kata pertamaku adalah what. Katakan padaku bagaimana menerjemahkannya ke dalam bahasa Cina kalian. Kenapa kata ini terdengar sangat familiar bagiku? Aku cuma tidak ingat artinya apa. Tak Kuzanka, Seorang Penjaga Pintu Biasa. Bisa berbicara kata-kata asing yang sudah hilang dengan lancar. Memang pantas disebut Piala Raja Dunia. Jangan lihat aku seperti itu. Wajar kalau kau tidak bisa menjawab. Sebagai bahasa kuno yang sudah hilang. Hanya kebijaksanaan orang barat yang bisa memahaminya. Kamu ternyata tahu bahasa asing. Kamu ternyata bisa bahasa asing. Oh iya. Aku ingat sekarang. Ini artinya air. Benar-benar luar biasa. Bagaimana mungkin orang timur bisa tahu bahasa asing? Untuk kata-kata yang lebih dari 5 huruf seperti ini, bahkan di barat, hanya yang bergelar master atau lebih tinggi yang bisa paham. Bagaimana mungkin orang timur tahu ini? Lin Fei, kamu luar biasa. Aku tidak menyangka kamu bisa bahasa asing. Kamu benar-benar hebat. Ini adalah berkah bagi Daxia untuk memiliki jenius seperti ini. Ini adalah berkah bagi universitas kita. Ternyata rumor itu sudah hilang. Tidak heran orang-orang asing ini membicarakan gajah. Tampaknya dunia ini lebih terbalik dari yang kukira. Kamu beruntung tadi. Biar aku uji kamu lagi. Apa artinya F? Apple. Salah. Tidak mungkin. Aku akan uji kamu satu soal terakhir. Ini adalah kosakata paling Kongiyang Tukuaze. Terdiri dari 6 huruf yang menakutkan. Berani Lanju. APA. Kata bahasa Inggris 6 huruf, kata yang begitu sulit. Jebrat kira, hanya beberapa profesor yang mempelajari naskah kuno, yang bisa menguasainya, apalagi dia orang timur. Untuk kata dengan tingkat kesulitan seperti ini, kurasa kamu tidak bisa mendengarnya. Oke. Jeruk. Dari pengucapannya, benar ada 6 hurufnya. Oh, teman dari timur ini, jangan berkecil hati. Untuk kata dengan tingkat kesulitan seperti ini, wajar kalau kamu tidak bisa menjawabnya. Jerak. Artinya jeruk. Mau aku gambarkan untukmu? APA. Dia tidak hanya bisa menerjemahkan, tapi juga mengejanya. Ini benar-benar luar biasa. Tidak. Aku cuma bisa bilang kata ini. Tapi kamu sudah menyelesaikan ejaan yang luar biasa. Kamu ini monster macam apa sih? Kamu nggak perlu peduli aku monster macam apa. Yang perlu kamu tahu sekarang cuma, berdasarkan taruhannya, aku adalah ayahmu. Tidak, kompetisi kita belum selesai. Sekarang giliranmu mengujiku dengan konteks. Kalau aku menang, maka paling-paling kita seri. Oke, kalau begitu aku yang tanya, kamu yang terjemahkan. Pertanyaanku adalah minggu yang ke-8. Seminggu cuma ada 7 hari. Aku bahkan belum pernah dengar kata ini. Gimana nerjemahinnya? Sunday. Artinya apa sih? Hari ke-8 ini susah banget. Oke, jangan dipikir-pikir. Kamu nggak punya kata ini di bahasa asingmu. Bahasa Tionghoa kami dalam dan luas. Bisa menggambarkan segala sesuatu dengan akurat. Nggak bisa dibandingin sama 26 hurufmu. Anak, kamu kalah. Cepat panggil aku ayah, lalu hormat ajak kami masak. Kamu. Tidak. Bahasa Inggris itu yang paling hebat. Tapi kenapa nggak ada 778 dalam bahasa Inggris? Kenapa? Thailand. Orang ini gila. Lupakan saja. Jangan pakai kata gila. Ayo pergi. Kenapa nggak lanjut kalau nggak terima? Orang bijak agung, tolong terima hormat kami yang tertinggi dari keluarga Klam. Orang bijak agung, Tolong terima hormat kami yang tertinggi. Dan kami juga. Ayo. Raja Otak. Para hadirin yang terhormat, dan para tamu undangan, kompetisi Raja Otak Dunia yang seru ini akan segera dimulai. Mari kita sambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah, untuk menyambut perwakilan dari setiap tim. Oh. Haha.
Warner, jangan gugup. Sebentar lagi akan kuhabisi mereka semua. Jangan terlalu percaya diri. Mereka yang di pintu masuk itu Hanyalah anak buah. Ini baru elit papan atas dunia yang sesungguhnya. Jangan terlalu khawatir. Nanti main seperti biasa saja. Aku percaya padamu. Oak. Baik, semua peserta sudah berada di posisinya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekarang saya nyatakan. Saya ada pertanyaan, Pak Pembawa acara. Kali ini, ada 92 tim dari 7 negara. Kenapa bendera yang ada cuma 8, tapi tidak ada bendera Daxia? Bodoh, itu posisi untuk 8 besar. Kau pikir Daxiamu bisa masuk 8 besar? Negara peserta lain punya beberapa tim. Daxia cuma punya 1 tim. Kurasa kalian bahkan tidak bisa masuk babak gugur. Untuk apa bendera kalian ditampilkan? Tuan ini, saya minta maaf. Jawaban yang Tuan inginkan sudah dijawab oleh penonton. Tolong jangan buang-buang waktu semua orang. Beranin ya kau. Ini jelas-jelas diskriminasi terhadap pembukaan saya. Maaf, Pak, kalau Anda mengulur waktu lagi, saya harus minta Satpam mengeluarkan Anda. Kellier. Keluar. Masih mau cari keadilan? Paman, lupakan saja. Ngomong sama orang asing ini percuma. Kita cuma bisa andalkan kekuatan. Bapak ini benar. Ini tempat adu kecerdasan, bukan adu keras suara. Dan saya yakin setelah babak penyisihan pertama, Anda akan tahu bahwa tidak perlu berharap lagi. Kalau begitu, ayo kita mulai. Sekarang saya umumkan kompetisi dimulai. Babak penyisihan pertama adalah kuis. 8 tim dengan poin terbanyak langsung lolos ke perempat final. Berani sekali, menantu tersayang. Ingat, kamu bukan cuma mewakili keluarga Sukami, Tapi juga seluruh budaya Daxia. Paman, jangan khawatir. Saya tahu harus berbuat apa. Pertanyaan pertama adalah aritmatika. Selesaikan dalam 1 menit. Untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan 5 angka ini. 5 angka. Terlalu sulit. 5 angka, dan itu masih operasi campuran. Kalau soal kayak gini yang pertama, mungkin setengah tim bakal tersingkir. Sepertinya tingkat kesulitan World Ranking Contest ini tidak kalah 1 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang bakal ada pertunjukan bagus. Hahaha. Hei, orang timur. Takut ya? Operasi campuran penjumlahan dan pengurangan 5 angka. Cukup menakutkan. Kan? Camus. Ini soalnya, 12 tambah 8 tambah 10 tambah 6 kurang 3 kurang 6 sama dengan berapa? Hitungan mundur 1 menit dimulai. Kamu ngapain sih? Ini kan soal hitungan. Nggak bisa asal sebut angka. Orang timur yang bodoh. Kalian kan baru dengar soal siapa yang lebih cepat. Ya, ini soal hitungan. Ini soal jawaban yang benar. Ngerti nggak? Wahahaha, bener, wahahaha, wahahaha. PAK moderator, saya minta semua orang timur ini dikeluarkan. Mereka cuma bikin onar di sini. Bukannya ini mengganggu irama kompetisi kita? Keluar. Keluar, Pak. Saya beri peringatan keras untuk terakhir kalinya. Kalau masih mengganggu lagi, saya akan segera mendiskualifikasi kalian dari kompetisi. Gue bilang lu sakit ya? Apa gue yang bikin onar? Umumkan saja jawabannya, nanti juga tahu. Pak, saya bisa umumkan jawaban yang benar seperti yang Anda minta. Tapi kalau Anda salah, tolong segera keluar. Umumkan jawabannya. Orang timur yang keras kepala, akan kukabulkan permintaanmu. Oh. Jawabannya apa? Benar 27. Benar 27. Ini. Gimana caramu menghitungnya? Dengan otak babi kalian. Gue kasih tahu cara ngitungnya. Ngerti nggak? Hei, masih ngapain lagi? Sapatlah. Jangan buang-buang waktu semua orang. Tim Su dapat 1 poin. Teka-teki otak kedua kemarin dulu. Berbunyi. Seekor ular tiba-tiba kentut. Ular apa itu? Hitungan mundur 5 menit dimulai. Itu ular derik.
Bagaimana kamu tahu jawabannya? Apa kamu mengintip jawabannya? Bangsat, sebagai pembawa acara, mengucapkan kata-kata tanpa dasar seperti itu, menurutmu pantas? Biar ku kasih tahu, kalau bisa lakukan, kalau tidak, minggir. Baiklah, meskipun kamu benar, Susi dapat poin lagi. Pertanyaan ketiga, hafalkan pi dalam waktu tersingkat. Yang menghafal paling banyak dalam batas waktu menang. Hitungan mundur 5 menit dimulai. Ngapain lihat aku? Lanjutan. Hahaha, orang timur cuma jago soal kepintaran. Kalau sudah menyangkut masalah ilmiah mutakhir yang sesungguhnya begini, mereka pasti bengong. Hahaha, aku takut. Dia bahkan nggak tahu apa itu pi. Haha. Jangan khawatir, kita sudah jawab 2 pertanyaan. Kita bisa menyerah untuk soal ini saja. Pi itu yang melibatkan penelitian ilmiah mutakhir. Meskipun mereka tidak tahu, itu wajar. Jangan salah paham, aku cuma mau lihat, seberapa bodohnya orang-orang tolol ini. Jawabanku adalah 3,14. Aku juga sudah tahu jawabannya. Jawabanku adalah 3,141. Jawabanku adalah 3,1415. Aku juga sudah tahu jawabannya. Aku juga sudah tahu jawabannya. Jawaban semua orang benar, tapi jawaban tim negara C yang paling panjang, akurat sampai 7 digit terakhir. APA, 7 digit. Skor ini sudah memecahkan rekor 6 digit. Sungguh luar biasa, aku mengaku kalah. Tuan, bagaimana dengan jawabanmu? Orang-orang timur ini cuma jago teori doang, di bidang-bidang mutakhir yang sesungguhnya. Mereka sama sekali tidak tahu APA. Betul sekali, Tuan. Kurasa tadi kamu hanya beruntung. Coba tebak saja beberapa digit, kan bisa? Jangan gegabah. Kalau tidak bisa jawab, kita cuma kehilangan poin. Tapi kalau jawabannya salah, kita akan dikurangi 2 poin. Kami semua sudah memberi jawaban, tapi kamu cuma diam saja. Itu terlalu tidak sosial. Bukannya tadi kamu cukup hebat, mungkin kamu bisa menebaknya dengan benar. Aygreko. Karena kalian semua menantikannya, aku tidak mau menyesuaikan semua orang. Aku akan mencobanya saja. Xuan. Jangan terjebak oleh mereka. Jangan khawatir. Aku selalu beruntung. Kalau begitu aku mulai. Si bodoh ini benar-benar terjebak lagi. Kalau aku salah, langsung dikurangi 2 poin. Dan kembali ke 0 poin. Cepatlah. Hanya tersisa 1 menit. Jawabanku adalah 3,14159265. Apa? Dia punya 8 digit terakhir. Mungkinkah dia menebaknya? Tidak mungkin. Tidak, jawabannya benar-benar tepat. Ini tidak mungkin. Apa? Dia menebaknya lagi. Dia menebaknya. Saya nyatakan Susi mendapat 1 poin lagi. Tunggu, ini baru permulaan. Aku belum selesai. Belum selesai. Maksudmu apa? Jawabanku adalah 3,14,15926,5358,9793. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ini mustahil. 15 digit. Penuh 15 digit. Tidak, ini tidak benar. Aku pasti sedang bermimpi. Katakan padaku metode apa yang kau gunakan untuk curang. Kami orang barat hanya bisa menghafal sampai 7 digit. Bagaimana mungkin orang timur menghafal 15 digit? Tentu saja, karena kami orang timur itu pintar. Pembawa acara lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya. Sial, pertanyaan selanjutnya. Berapa hasil 1 kali 1? 1. Kamu. Susi dapat 1 poin. Susi dapat poin lagi. Susi dapat 1 poin. Susi terus mencetak skor. Susi dapat poin lagi. Sushi. Susi dapat 1 poin. Lanjutkan mencetak skor. Susi dapat poin lagi. Susi mencetak skor lagi. Poin lagi. 1 poin. Saya umumkan hasil akhir babak penyisihan. Susi mendapat nilai sempurna, dan tim lainnya mendapat nilai 0. 81-0, Susi dengan peringkat pertama di babak grup, secara resmi melaju ke perempat final. Bagaimana mungkin? Ya ampun, 81-0. Apa aku sedang bermimpi? Pertempuran ini langka dalam sejarah. Ini adalah berkah bagiku, Susi, dan juga berkah bagi pahlawanku. Pak pembawa acara, saya ada pertanyaan. Karena kami semua mendapat nilai 0, bagaimana cara memilih 8 tempat promosi dan 7 sisanya? Bagaimana cara memilihnya? Pilih saja. Ini pertama kalinya saya menghadapi situasi seperti ini. Semuanya, mohon bersabar. Saya akan segera menghubungi panitia penyelenggara, dan lihat apa yang mereka katakan.
Hahaha, tidak usah repot-repot. Kompetisi ini bukan cuma soal kecerdasan, tapi juga keberanian. Menurutku kita bisa lewati babak perempat final, dan langsung masuk 4 besar. 3 tempat yang tersisa, siapapun yang punya nyali boleh ikut. Kamu siapa dan punya hak apa sampai berani mengatur-atur aku? Tanya aku. Kartu hantu hitam. Kamu jeniusnya. Kamu itu apa? Kamu adalah puncak kecerdasan manusia di dunia. Kamu si jenius. Kamu itu jenius. Kamu si jenius. Saudara pembawa acara yang terhormat, menurut Anda, metode yang baru saja saya sebutkan bisa dilakukan? Sebagai puncak kecerdasan manusia, tentu saja saran Anda bisa dilakukan. Kalau begitu, ayo kita lakukan seperti kataku. Di babak perempat final, Susi sudah ambil 1 tempat. 3 tempat yang tersisa. Siapa lagi yang mau ikut? 3 lawan 3. 3 lawan 3. Ada APA dengan Warner dan yang lain? Kenapa mereka tidak senang bisa langsung masuk semifinal? Karena mereka datang untuk bertanding, bukan untuk mati. Apa hubungannya dengan mati? Saya protes. Aturannya jelas menyebutkan 8 besar. Baru kemudian semifinal. Bagaimana bisa langsung masuk semifinal? Saya protes. Kamu berani melawan kehendak utusan arwah kami. Harus dilakukan sesuai aturan. Maaf, utusan hantu. 4 kata itu adalah aturannya. Kalau tidak mau, silakan pergi sekarang. Baik. Kami memilih untuk langsung mengundurkan diri dari permainan. Paman, kenapa mau mundur? Jangan banyak bicara. Ayah punya pertimbangannya sendiri. Maksudmu, kearifan timur kalian lebih rendah dari kearifan barat kami? Aku tidak bilang begitu. Kearifan timur sudah mendalam sejak zaman kuno. Itu fakta yang sudah diketahui umum. Kalau begitu, kenapa kalian mau mundur? Kamu bilang semua orang tahu. Babak semifinal kompetisi Raja Dunia adalah pertarungan hidup dan mati. Begitu masuk semifinal, hanya 1 orang yang bisa selamat. Ini kan kompetisi, bukan pembunuhan. Guru Su, Anda salah. Anda sendiri bilang kearifan timur itu mendalam. Kalau begitu, kenapa khawatir kalah dalam permainan? Intinya, Anda tetap khawatir kecerdasan timur akan kalah dari kearifan barat? Perwakilan Su, saya ingin konfirmasi sekali lagi dengan Anda. Apakah Anda benar-benar ingin mengundurkan diri dari kompetisi? Guru Su, boleh saya tanya? Apakah mundur dari kompetisi karena takut pada kearifan barat? Untuk trik-trik kecil di timur itu, apakah Anda ada yang ingin dikatakan? Apakah pilihan Anda untuk menarik diri dari kompetisi secara gegabah berhubungan dengan gen pengecut orang Daxia? Diam, itu omong kosong. Kearifan timur saya mendalam dan luas. Kalau begitu, kenapa Anda menarik diri dari kompetisi? Tolong jawab pertanyaan saya secara langsung. Siapa bilang kami mau mundur? Siapa bilang kita mau keluar dari permainan? Kamu ngomong apa sih? Diam, Buladen. Masa kamu nggak lihat? Ini semua konspirasi para bajingan ini. Begitu kita keluar dari permainan, mereka akan membesar-besarkan masalah ini. Di hadapan kekuatan barat, mereka akan menekan kebijaksanaan dan budaya timur kita. Tapi babak semifinal itu bisa bunuh orang. Dibandingkan dengan kehormatan negara, hidup matiku pribadi bukan apa-apa. Kamu pantas menjadi juara Daxia Brain King Cup. Kamu punya nyali juga. Tapi, cuma keras kepala nggak bisa nutupi kekurangan kecerdasanmu. Terus kalau kamu banyak omong di sini, untuk membuktikan kalau kamu orang tak berotak? Bajingan, saat kau sekarat. kau akan tahu siapa yang benar-benar bodoh. Pembawa acara masuk semifinal. Aku akan mewakili kebijaksanaan barat untuk bertarung. Hitung aku juga. Sekarang sudah 3 orang. Siapa yang akan menjadi orang terakhir? Kalian semua perlu berpikir matang-matang. Ini adalah semifinal World Brain King Cup. Kalau kalian lewatkan kesempatan ini, akan butuh waktu lama lagi. Aku ikut, kita semua punya satu otak, takut sama siapa? Oke, K adalah perwakilannya. Daftar 4 besar kompetisi ini resmi terkunci. Silakan pergi ke area Lounge dulu, untuk istirahat sebentar. 10 menit lagi, kita akan resmi memasuki pertarungan hidup dan mati. Pak, bisa nggak kalian berdua berhenti cemberut terus? Jangan khawatir, aku pasti akan menang di pertandingan ini. Tuan Lin, boleh aku minta tolong? Apa itu? Jaga Warner untukku. Maksudmu apa? Nanti aku akan ikut kompetisi itu. Kenapa? Karena kamu adalah harapan dari seluruh kearifan timur. Aku bisa mati 1000 atau 10.000 kali. Tapi kamu tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Paman Warner, dari awal, aku merasa kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku. Apa itu?
Budaya Xia kita telah bertahan selama ribuan tahun, dengan peradaban yang gemilang, dan kearifan oriental kita sendiri yang unik. Kami tidak pernah ingin memulai pertikaian, hanya ingin hidup tenang di balik pintu tertutup. Tapi ada yang tidak mengizinkan kami melakukannya. Siapa? Negara asing Dan Bang Seberat Yang Biadab. Mereka selalu mengincar kami. Mereka sudah mencoba berkali-kali untuk mengalahkan kami dengan kekerasan. Tapi mereka akhirnya sadar bahwa di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkanku dengan paksa. Melihat cara keras tidak berhasil, mereka beralih ke cara halus. Selama bertahun-tahun, mereka menggunakan berbagai cara untuk mengekspor banyak budaya sampah kepada kami. Mereka mencoba menggerogotiku dengan cara ini untuk merusak integritas bangsa kami. Meski langkah ini sangat hina, tapi selain itu, langkah ini benar-benar efektif. Aku juga sudah merasakannya. Budaya dan pemikiran yang diperkenalkan dari barat beberapa tahun terakhir, bagaikan racun kronis. Misalnya, budaya hippie di masa lalu, dan budaya kesenangan yang sekarang, bagaikan pisau tumpul. Kurasa dampaknya tidak kalah dari perang sungguhan. Tidak, kamu salah. Tidak, kamu salah. Karena ini sendiri sudah merupakan perang. Untuk menghancurkan sebuah bangsa, kita harus hancurkan budayanya. Orang-orang berat ini main pisau tumpul untuk membunuh. Dan misai kita adalah untuk mempertahankan benteng budaya kita sampai mati. Untuk keyakinan ini, kita bisa bayar harga berapapun. Aku mungkin paham, kalau mereka mau invasi budaya kita, mereka pasti akan coba segala cara untuk buktikan bahwa kebijaksanaan mereka lebih maju. Supaya lebih meyakinkan. Awalnya, kita masuk 8 besar. Kebijaksanaan kita sudah cukup meyakinkan. Tapi aku tidak sangka mereka lakukan ini, membuat kita terjepit. Maju berarti masuk lubang api. Kalau ada yang salah, Dacia akan kehilangan seorang jenius tiada tara. Mundur akan jadi badai opini publik. Mereka akan pakai wartawan untuk sebarkan hal ini. Menisakan semua orang untuk meragukan kebijaksanaan kita. Jadi kita harus ikut kompetisi ini, tapi kamu jangan ambil risiko. Aku yang akan lakukan ini, Su Ziwan. Kalau ada apa-apa denganku, tolong jaga Wan Er untukku. Tolong. Paman, sedang apa? Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku tidak akan biarkan Wan Er terluka sedikitpun. Di mataku, Wan Er lebih penting dari nyawaku. Omong kosong, kamu tahu tidak arti keberadaanmu. Bagi kebijaksanaan Timo, nyawamu lebih penting dari apapun. Tidak, Paman, kamu salah. Di mataku, Wan Er lebih penting dari segalanya. Kalau bukan karena Wan Er, aku mungkin sudah lama mati. Apa katamu? Apa katamu? Aku mengalami kecelakaan mobil beberapa tahun lalu, tergeletak di jalan sendirian, dan tidak ada yang mau menolongku. Aku adalah kurir dan aku siap mati. Di saat paling putus asaku, seseorang muncul dan menyelamatkanku. Oh, aku ingat. Sepertinya aku pernah menyelamatkan seorang kurir beberapa tahun lalu. Itu kamu? Ya, tapi saat itu aku pusing, dan aku tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas. Tapi aku ingat, orang yang menyelamatkanku, memiliki tato kupu-kupu merah di bahunya. Begitulah. Tidak heran kamu tiba-tiba berhenti hari itu. Kukira kamu tidak suka padaku. APA? Berhenti? Apa yang kamu bicarakan? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu Wan Er punya tato di bahunya? Saat aku melepas baju Wan hari itu. Oh. Aduh. Bukan apa-apa. Kompetisi akan segera dimulai. Ayo bersiap-siap cepat. Paman, aku harus bermain dalam pertandingan ini. Aku baru saja mengatakan itu. Paman, kamu harus mendengarkanku. Keluarga Su bisa melakukan apa saja untuk mempertahankan budaya Daxia. Aku, Lin Fei, juga adalah warga Daxia, dan aku juga berkewajiban untuk mempertahankan budaya Daxia. Aku tahu, tapi aku, Daxia akhirnya menghasilkan jenius tiada tanding seperti kamu. Jika sesuatu terjadi padamu, Paman, sejak kamu bilang aku adalah jenius tiada tanding, maka aku harus bermain dalam pertandingan ini. Di mataku, baik itu perempat final maupun semifinal, tidak cukup untuk menunjukkan kecemerlangan kebijaksanaan Daxiaku. Dalam kompetisi ini, aku akan memenangkan kejuaraan. Tapi babak semifinal itu bisa membunuh orang. Terus kenapa? Belum lagi soal apakah para bajingan ini bisa mengalahkanku. Bahkan jika aku kalah, aku akan tunjukkan pada dunia bahwa aku adalah orang Daxia yang berjiwa pantang menyerah. Dibandingkan dengan kecerdasan, semangat pantang menyerah sebuah bangsa. Dan Kabaranian menghadapi Mount Jaw lebih berharga. Warner, aku pernah janji padamu. Aku takkan pernah membiarkanmu kalah. Sekarang aku harus menambahkan, selama aku, Lin Fei, masih hidup, siapapun yang ingin menyerang budaya Daxia, kecuali mereka menginjak-injak mayatku dulu. Baiklah, silakan. Ingat,
Apapun hasil akhirnya nanti, yang kalah akan selalu bersamamu. Tidak, Paman. Perkataanmu salah. Membela budaya Daxia bukanlah urusan Susi sendiri, juga bukan urusan satu orang tertentu. Daxia memiliki ribuan rakyat, dan setiap dari mereka adalah pejuang. Kami tidak pernah berjuang sendirian. Bagus. Bagus sekali, rakyatku berjumlah ribuan. Mereka takkan bisa menggoyahkan budaya dinasti Daxia kita. Kenapa Jiang Hao mengirimiku pesan di saat seperti ini? Blokir saja langsung. Pengkhianat ini baikin Kesal siap dilihat. Warner, lihat aku dulu. Mari kita lihat apa maunya si pengkhianat ini. Dia bilang apa? Ini sepertinya tidak beres. Ini rasanya tidak benar. Maksudmu apa? Jiang Hao bilang dia dulu terhipnosis. Dan mengambil jalan yang salah. Dia juga bilang kalau dia sudah menonton kompetisi kita lewat. Dia melihatnya lewat siaran langsung. Dia mengungkapkan kekagumannya pada kita. Ini benar-benar bukan gaya dia dalam bertindak. Lin Fei, kami sudah melihat penampilanmu di kompetisi internasional itu. Sekarang, seluruh gedung memperhatikan masa lalumu. Itu salahku. Aku tidak meminta maafmu. Aku hanya berharap kamu aman, dan aku mendoakan hasil yang baik untukmu. Kai Jie bilang dia tidak enak untuk mengirim pesan padamu, dan memintaku untuk menyampaikan padamu. Dan dia masih berhutang 10 tamparan padamu, dan memintamu untuk kembali dengan selamat, dan membayar kembali 10 tamparan yang dia hutang padamu. Hahaha, sepertinya makna partisipasi kita dalam kompetisi internasional ini, Sendiri Tela melampaui peringkat, dapat membangunkan mereka yang sementara terhipnosis oleh budaya barat. Kita sudah berhasil. Ya, inilah semangat Daxia kita. Kita bisa bertengkar di antara kita sendiri, begitu menghadapi agresi asing. Daxia akan menjadi keluarga paling bersatu di dunia. Perhatian, semua kontestan. Kompetisi akan segera dimulai. Semua kontestan harap kembali ke area kompetisi. Semangat, menantuku. Suamiku, semangat. Semangat, Daxia, semangat. Oriental wisdom, semangat. Oriental wisdom, semangat. Hahaha. Hahaha. Ha. Hahaha. Hahaha. Aha, ini. Captain, Kapten, tangan yang pegang tongkat. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Maaf, ini aturan permainannya. Hanya satu orang yang bisa bertahan di antara 4 teratas. Hahaha. Mana yang lebih berat? 1 kati kapas atau 1 kati baja? Tentu saja. Bajanya lebih berat. Beratnya sama. Bodoh. Bagaimana mungkin kapas lebih berat dari baja? Kamu tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti ini. Lebih baik kamu pulang dan minum susu. Pulang dan minum susu. Hahaha, baik itu kapas atau baja, keduanya beratnya 1 kati. Tentu saja, beratnya sama. Kamulah yang seharusnya pulang dan menyusu. Kamu hanya seorang peramal. Jangan sombong, biarkan aku bertanya lagi. Berapa banyak ember besi di gudang? 1 diisi dengan air, 1 diisi dengan bensin, dan 1 diisi dengan susu. Aku tanya berapa banyak ember yang ada. 3-tiganya masuk semifinal. Sialan, kamu bercanda? Kenapa masih nanya soal ini? Apa otakmu bermasalah? Kamu tidak membiarkan pertanyaanku mempengaruhi penilaianmu. Kamu benar-benar sulit dihadapi. Udah, jangan ngomong kosong, terus tanya. Ada 10 burung di pohon, 1 ditembak mati. Tinggal berapa? Sepula. Salah. Hahaha, kenapa? 10 burung ditembak, 1 mati, dan yang lain pada kabur ketakutan. Jadi jawaban yang benar adalah tidak ada yang tersisa. Apa kamu gila? Kamu tanya tinggal berapa burung. Kamu tidak bilang tinggal berapa burung di pohon. Burung yang ditembak juga burung. Dan kamu tidak bilang burungnya mati bagaimana? Bagaimana kalau aku pakai senapan peredam? Atau, bagaimana kalau burungnya sebodoh kamu? Susi mewakili 1 poin. Tak kusangka aku meremehkanmu. Aku tanya lagi. Ada berapa bintang di langit? Bukannya ini jelas-jelas menyulitkanku? Ada berapa bintang di langit? Siapa yang bisa menghitungnya? Tenang. Aku yakin kamu bisa mengatasinya. Ada 9 ratus, 9 puluh, 9 juta, 9 ratus, 9 puluh, 9 ribu, 9 ratus, 9 puluh, 9 bintang. Hahaha.
Omong kosong. Bagaimana kamu bisa bilang angka-angka ini dengan tepat? Karena aku sudah menghitungnya. Omong kosong? Bintang di langit kan banyak sekali. Mana mungkin kamu hitung semuanya? Kalau tidak percaya, kamu hitung saja di depan semua orang. Kalau kamu tidak bisa menghitungnya, berarti aku yang benar. Jawaban yang bagus. Orang timur yang licik. Kau menang di ronde ini. Aku tanya lagi, berapa berat meja ini? Sekepal kepalamu. Hahaha, kepalaku ada di kepalaku sendiri. Aku saja tidak tahu beratnya. Masa kamu bisa tahu? Kamu kalah di ronde ini. Tunggu, apa kepalamu sama beratnya dengan meja ini? Potong saja lalu timbang. Kamu curang. Aku berkata jujur, kalau tidak percaya, potong dan timbanglah. Kalau dipotong, aku mati dong. Itu urusanmu sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Antara potong dan timbang, atau kamu kalah. Baiklah. Ronde ini aku anggap kamu menang. Aku akan merampok Sivan. Aku tidak boleh kalah lagi. Aku yang tanya-tanya kamu tadi. Sekarang giliran kamu tanya aku. Oke. Pertanyaan pertamaku. Di mana pusat dunia? Kamu ngomong ngawur, dan main-main saja. Dunia ini sangat luas. Mana mungkin kamu tahu pusatnya di mana? Jadi maksudmu, kamu mengaku kalah di ronde ini? Konyol. Tahukah kamu pusat dunia ada di bawah kakiku? Kamu ngomong ngawur. Ada buktinya? Karena bumi itu bulat, setiap titik di bumi adalah pusat dunia. Bodoh. Setiap titik di bumi adalah pusat dunia. Bodoh. Kamu hebat, menantu. Sayang, ayo. Aku cinta kamu. Aku sudah dapat 5 poin. Kalau kamu dapat 1 poin lagi, kamu akan mati. Kalau kamu menyerah sekarang, aku bisa pertimbangkan untuk tidak mempermalukanmu. Guru, tenang. Masih ada 5 soal lagi. Paling-paling seri. 50% itu bukan apa-apa. Yang mati itu aku, bukan kamu. Host, aku menyerah. Bajingan, siapa yang izinkan kamu menyerah? Terus guling ke bawah. Aku tidak bertanding denganmu. Aku di sini untuk membantumu, bukan budakmu. Kamu bertarung sendiri. Aku tidak akan melayanimu lagi. Baroninnya kau. Ini memalukan bagi kebijaksanaan barat kami. Diam. Orang yang kamu sewa juga dari bangsa Siaku. Bisa dibilang mereka itu tentara bayaran. Tapi itu juga membuktikan bahwa kebijaksanaan baratmu itu sampah. Kamu bayar orang untuk bertanding. Dasar kurang ajar, brengsek. Jangan terlalu senang. Dalam pertandingan ini, aku akan tunjukkan padamu apa itu kebijaksanaan barat yang sebenarnya. Mau bandingin apa? Silakan. Aku akan ikut sampai akhir. Bajingan, berani tidak kamu adu hitung-hitungan paling dasar sama aku? Asal soalnya nggak terlalu bodoh. Jangan terlalu senang. Aku tanya kamu, berapa 48 dibagi 6? Ya ampun, bahkan operasi pembagian paling rumit dalam aritmatika ada di sini. Kamu benar-benar jenius. Tak kusangka si jenius sudah menguasai pembagian. Sepertinya bakal ada masalah. Kamu nggak tahu? Ya, kamu cuma ngandalin kecerdikan kecil dari timur. Kumayago tambatambahin sama korong-korongan. Begitu nyampe ke aritmatika yang mendalam kayak gini, otak kalian bodohnya kayak babi. Hahaha, kayak gini. Aku kasih waktu 10 menit. Mari kita mulai hitung mundur. Nggak usah. Jawabannya 8. Hobbit, Lin Fei bener lagi. Gimana caramu ngitung secepat itu? Tolong jangan nanya hal bodoh kayak gitu, atau aku bakal adu sama kamu. Rasanya kamu sedang menghina kecerdasanku. Nggak ada orang di dunia yang bisa bagi-bagian secepat itu. Kamu pasti cuma nebak. Aku tanya, 72 dibagi 9 berapa? Kali ini aku kasih 10 menit. Jawabannya tetap 8. Kamu ini monster apa sih? Gimana bisa ngitung secepat itu? Aku bukan monster, aku cuma kurir biasa di negara Daxia. Aku cepat bukan karena aku pintar, tapi karena kalian yang bodoh. Apa kalian nggak tahu tabel perkalian? 8 kali 9 72. Bodoh. Apa? Maksudmu kamu tahu tabel perkalian? Susah apa? Itu cuma omong kosong. Tabel perkalian itu adalah metode mental tertinggi dalam aritmatika. Bahkan buat kami orang barat, nggak bisa hafal semuanya. Masa kamu orang timur bisa hafal? Malice jelasin. 2:0. Lanjut. 2:0. Lanjutkan. Tunggu, tadi kamu bilang kamu hafal tabel perkalian 99. Apa hubungannya dengan kompetisi ini? Kalau begitu, berani tidak kamu bertaruh besar denganku? Aku tidak percaya kamu bisa jadi juara.
Kalau kamu bisa mengucapkannya kata demi kata, maka aku yang kalah dalam permainan ini. Kalau kamu tidak bisa mengucapkannya, maka kamu yang kalah. Bisakah hasilnya ditentukan dengan satu permainan? Boleh tidak, wasit? Jika kedua pihak setuju, itu sesuai dengan aturan kompetisi. Oke, ayo kita lakukan. Lebih menghemat waktu. Ayah, kenapa kali ini ayah tidak tegang? Sepertinya aku masih meremehkan kemampuan Lin Fei. Bahkan kalau sekarang dia bilang padaku, dia bisa menurunkan matahari dari langit, aku akan percaya. Jenius tiada tanding seperti itu adalah suamiku. Aku sangat beruntung. Bukan hanya keberuntunganmu, tapi juga keberuntungan seluruh kebijaksanaan timur kita. 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, 1 kali 3 sama dengan 3, 4 kali 4, 1 kali 5 sama dengan 5, 6 kali 6 sama dengan 36, 1 kali 7 sama dengan 7, 8 kali 8 sama dengan 64, 9 kali 9 sama dengan 81, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 7 kali 9 sama dengan 63, 8 kali 8 64, 8 kali 9 72, 9 kali 9 81. Ya ampun, benar semua. Orang bijak dari timur ini bisa menghafal tabel perkalian 99. Ini adalah lompatan besar bagi kebijaksanaan manusia. Ini adalah lompatan besar bagi kecerdasan manusia. Tidak benar, tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa melakukannya. Ini pasti tidak benar. Katakan padaku. Aku pasti sedang bermimpi. Ya? Terserah apa yang kamu pikirkan. Tidak apa-apa. Tapi kuberitahu kamu. Baik di kenyataan maupun dalam mimpi, kalian, serangga-serangga licik, di hadapan peradaban dan kebijaksanaan timur yang agung milikku, kalian hanyalah sekumpulan semut. Kamu kalah, bodoh. Kamu kalah. Izinkan saya menyampaikan ucapan selamat yang tulus, dan rasa hormat yang mendalam. Dalam kompetisi ini, Anda telah menunjukkan kepada dunia kebijaksanaan timur yang agung. Untuk hasil ini, apakah Anda ada yang ingin disampaikan? Yang ingin kukatakan adalah, hasil kompetisi ini tidak berarti kebijaksanaan timur telah melampaui kebijaksanaan barat, karena baik kebijaksanaan timur maupun barat adalah kekayaan paling berharga bagi kita semua. Dunia ini milik kita bersama. Setiap dari kita harus menggunakan kecerdasan kita untuk memajukan perkembangan peradaban dunia, bukan dijadikan alat untuk saling bertengkar. Inilah makna sejati dari kata kebijaksanaan. Bagus, bagus, bagus. Kebijaksanaan timur yang agung, dan peradaban manusia yang agung. Mari kita bersorak untuk peradaban, dan untuk perdamaian, dan kemajuan seluruh umat manusia. Tuan Lin, apa hal yang paling ingin Anda lakukan sekarang? Adalah makan enak. Dan kekasihku, makan enak bersama. Cium aku, cium aku, cium aku, cium aku, cium aku, cium aku, cium aku.